Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1421 Kota Tianjian. Pedang suci masih dimurnikan, yang mengejutkan Chen Xiang. Dia bisa menebak bahwa orang ini pasti membawa beberapa bahan berharga ke istana pedang ilahi untuk dimurnikan, jadi dia menanyakan pertanyaan ini, tetapi melihat pertanyaannya, dia sepertinya tidak mempedulikannya. Ini sama sekali bukan hal yang penting. Ini bisa disempurnakan di sore hari. Orang tua itu menjawab, sudah 18 bulan. Pada awalnya Anda bilang itu bisa disempurnakan dalam 15 bulan. Oke. Pria itu mendengus tidak puas, karena ada beberapa kesalahan. Orang tua itu berbisik, dan pria itu duduk. Dia tidak melihat ke arah Chen Xiang setelah dia masuk, seolah dia bisa menganggapnya serius. Tidak banyak orang di sekitar. Dia memeluk dadanya dan duduk di sana dengan mata sedikit tertutup. Sepertinya dia akan menunggu di sini sampai selesainya pedang suci. Orang ini benar-benar kuat. Dia pasti berasal dari suatu kekuatan besar. Dari kekuatan mana dia berasal? Ya. Long Sui berkata dengan ragu, itu seharusnya adalah kekuatan yang menggunakan pedang. Ia mampu membeli bahan untuk memurnikan pedang suci, dan tidak menganggapnya serius. Hanya ada dua kekuatan itu dalam 9 hari ini. Bai Yuyu berkata, salah satunya disebut wilayah kuno Shengyuan. Itu adalah tempat yang berbahaya, tetapi ada kekuatan yang sangat kuat di tengah-tengah tempat berbahaya ini. Hanya mereka yang bisa memasuki kedalaman dengan aman. Kota Tianjian. Sume Yao melanjutkan, kota Tianjian berada di puncak-puncak yang sangat besar. Gunung besar itu sangat aneh. Ada kota besar di atasnya. Kelihatannya seperti jamur besar, tetapi belum tumbang jutaan tahun bertahun-tahun berlalu. Alasan mengapa kedua kekuatan ini mampu memurnikan pedang suci adalah karena mereka memiliki banyak bahan pemurnian, terutama yang tingkat tinggi. Orang ini seharusnya berasal dari kota Tianjian. Sume Yao berkata, kakak senior dan saya pernah ke kota Tianjian sebelumnya. Orang-orang di tempat itu sangat kuat, dan ada banyak bahan pemurnian senjata berharga untuk dijual. Chen Xiang menatap pria itu lagi. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia masih lumayan. Dia memiliki temperamen yang sangat bangga dan berpakaian sangat rapi. Dia telah berusaha keras untuk mencocokkan pakaiannya. Elder Wan, siapa yang mencari saya? Liu Menger berjalan keluar. Dia mengenakan pakaian hitam dan hanya berkata dengan kuncir kudanya diikat, sepertinya dia sedang menyempurnakan senjata, ini aku. Chen Xiang berdiri, dan kemudian mengirim pesan ke Liu Menger, Sister Menger. Mendengar pesan Chen Xiang, Liu Menger segera tahu apa yang terjadi di hadapannya. Orang ini adalah Chen Xiang. Saat Liu Menger hendak berbicara, pria dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, Anda adalah putri Liu Zhongyu. Baiklah, yang mulia adalah. Liu Menger mengerutkan kening, karena sikap pria itu tidak terlalu baik, tetapi Chen Xiang merasa baik baginya untuk membuka matanya dan menatap Liu Menger. Pria itu mencibir aneh, kota Tianjian, Luo Yitao, kamu harus tahu bahwa aku siapa. Kamu adalah Luo Yitao. Ekspresi Liu Menger sedikit berubah, dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan kemudian berkata kepada Chen Xiang, jika kamu memiliki sesuatu untuk bertanya padaku, ikutlah denganku. Luo Yitao melihat bahwa Liu Menger tidak terlalu memperhatikannya. Dia tiba-tiba merasa tidak senang, apakah kamu pergi begitu saja? Kamu harus tahu bahwa aku akan datang ke sini untuk memesan pedang suci. Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Liu Menger marah di dalam hatinya, tetapi dia sangat terkendali dan tidak menunjukkannya. Dia keluar dan berkata, saya sedang belajar membuat pedang di sini. Saya tidak punya banyak waktu luang. Chen Xiang juga sangat tidak senang di hatinya. Mengapa Liu Menger mendatanginya? Dia sudah menebak sesuatu, Luo Yitao berdiri dan sedikit marah, maksudmu, kamu ingin aku menemukanmu. Kenapa? Aku hanya ingin melupakan pernikahan ini. Aku, Luo Yitao, tidak bisa mentolerir wanita sepertimu yang menganggapmu begitu unggul. Liu Menger menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata, jangan khawatir,
Aku tidak akan menikahimu bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Chen Xiang akhirnya mengerti bahwa Liu Menger telah lama bertunangan secara diam-diam dengan orang tuanya, dan ini adalah pertama kalinya Liu Menger melihat Luo Yitao. Kamu tidak menyukaiku, tidak apa-apa, aku tidak berencana untuk memasukkanmu ke dalam tempat pertama. Tapi karena kamu bilang begitu, aku harus membiarkanmu menikah denganku. Aku akan melihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk keluar dari pernikahan yang telah kita buat. Luo Yitao memiliki senyum bercanda di wajahnya. Chen Xiang diam-diam mengepalkan tinjunya. Jika Liu Meng'er tidak terus mencubit pergelangan tangannya, dia mungkin akan mengeluarkan pedang pembunuh setan naga hijau dan melawan lawannya dengan putus asa. Awalnya aku tidak kekurangan wanita. Jika kamu memiliki sikap yang lebih baik dan memohon ampun padaku, aku mungkin akan melepaskanmu dan membatalkan pertunangan, tapi sekarang. Kamu sudah menikah denganku. Bagaimanapun, kamu adalah seorang wanita yang cukup baik juga. Anda memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Luo saya. Luo Yitao tersenyum sinis, saudari Meng'er, aku akan memotongnya. Chen Xiang mengirim pesan ke Liu Meng'er, tenang. Liu Meng'er berhenti berbicara dengan Luo Yitao dan menarik Chen Xiang keluar dari ruang tamu. Kakak, mengapa kamu begitu marah? Siapa yang memprovokasi kamu? Sui Xianxian melihat Liu Meng'er menyeret seorang pria masuk, dan dia sangat marah. Meskipun Liu Meng'er adalah tuannya, mereka semua bersaudara sekarang, dan itu hanya terjadi ketika tidak ada orang di sekitar. Orang ini menggoda kamu, aku akan menghadapinya, Sui Xianxian mengerutkan kening dan menatap Chen Xiang. Melihat ekspresi marahnya, Chen Xiang bertanya-tanya apakah Sui Xianxian di depannya adalah istri peri kecilnya, yang sangat pembunuh, bukan dia, itu Luo Yitao. Liu Meng'er melemparkan Chen Xiang ke kursi. Orang ini adalah suami mertuamu. Ketika Sui Xianxian melihat Chen Xiang mengubah penampilannya, dia langsung menebak apa yang terjadi. Dia tahu tentang Luo Yitao. Liu Meng'er telah bertemu dengannya sebelumnya, jadi yang lebih dikhawatirkan Liu Meng'er adalah ketika dia melihat Chen Xiang sangat marah. Dia mengerti bahwa Chen Xiang dan Luo Yitao telah bertemu. Orang itu sangat sombong. Kenapa kamu tidak biarkan aku memberinya pelajaran? Chen Xiang berkata, dia adalah dewa abadi. Bisakah kamu mengalahkannya? Selain itu, ayah, kakek, dan kakeknya semuanya adalah tokoh berpengaruh. Liu Meng'er mendengus, saya tidak bisa mengalahkannya, tetapi saya masih bisa melakukannya dengan menamparnya dan menggosok energinya. Tidak masalah jika orang di belakangnya kuat. Bukankah ayah Pangeran Shenglong kuat? Itu sama. Makanlah olehku, bunuhlah olehku. Chen Xiang berkata dengan nada menghina, tapi ini bukanlah solusinya. Saya harus mempertimbangkan orang tua saya. Liu Meng'er berkata tanpa daya, saya telah membuat rencana untuk mengikuti Xianxian dan meninggalkan orang tua saya ketika saatnya tiba. Sui Xianxian menghela nafas pelan, saya sudah lama mendengar bahwa Luo Yitao sangat sombong. Saya tidak menyangka dia akan begitu marah ketika Anda bertemu. Apa yang terjadi? Liu Meng'er mengulangi apa yang dikatakan Luo Yitao, dan menjadi lebih marah setelah mengatakannya, berhenti membicarakan hal ini, bajingan kecil, mengapa kamu datang kepada kami? Liu Meng'er bertanya, jika Anda datang beberapa hari kemudian, kami tidak akan berada di sini. Kamu akan kembali ke kerajaan abadi Raja Manusia. Chen Xiang bertanya, saya datang untuk mengobrol dengan Anda. Saya akan pergi ke suatu tempat. Apakah kamu pernah bertualang? Sui Xianxian bersandar ke pelukan Shen Xiang dan tersenyum lembut, kami juga bersiap untuk mengambil risiko dan mengikuti orang tua Sister Meng'er ke Longtian. Longtian, kesanalah tujuan Chen Xiang. Suatu kebetulan. Dia langsung menebak bahwa orang-orang dari keluarga Xie yang pergi dengan tergesa-gesa mungkin akan pergi ke Longtian. Mungkinkah kekuatan besar ini memiliki kesepakatan satu sama lain? Bab 1422 tinjuku lebih keras. Kenapa kamu pergi ke Longtian? Chen Xiang pergi ke Longtian. Dia pergi menuju Kaisar Jahat. Orang tuaku bilang mereka diundang oleh seseorang, tapi kami tidak tahu siapa orang itu. Akan ada banyak orang yang pergi ke sana, termasuk klan naga kekaisaran. Liu Meng'er berkata, apakah kamu juga pergi ke Longtian? Chen Xiang mengangguk, tapi saya tidak tahu kemana kamu pergi. Siapa yang mengundang orang tuamu pergi ke sana dan mengapa kamu pergi ke sana? Lalu apa yang akan kamu lakukan, Longtian?
Kami akan mencari materi untuk menyempurnakan senjata, ada tempat di mana banyak naga muncul. Sui Xianxian bertanya. Pedang suci jahat surgawi membimbingku ke sana, saya tidak tahu persis apa yang ada di sana, jadi saya pergi untuk melihatnya, kata Chen Xiang jujur. Pedang suci Tianxie. Liu Meng'er dan Sui Xianxian sama-sama sedikit terkejut dan saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Yah, pasti ada sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar jahat di tempat itu. Chen Xiang mengirim pesan kepada mereka dengan nada serius. Saya ingin tahu apakah orang yang mengundang orang tua saya ke Longtian berada di tempat yang sama. Mereka berasal dari wilayah kuno sumber suci. Wilayah kuno sumber suci didistribusikan di Jiutian, dan mereka terutama mencari berbagai bahan untuk menyempurnakan senjata. Mereka menemukan tempat di tempat yang relatif berbahaya di Longtian, di mana kemungkinan besar terdapat sejumlah besar bahan pemurnian senjata. Sepertinya mereka mengundang banyak orang. Lagi pula, orang tuaku bilang tidak akan ada bahaya di sana, jadi itu sebabnya dia membawa Xianxian dan aku bersamanya, kata Liu Meng'er. Jadi, mereka tidak boleh berada di tempat yang sama, bisik Chen Xiang pada dirinya sendiri. Saya harap demikian, bukanlah hal yang baik berada di tempat yang sama, kata Liu Meng'er lembut. Benar, di tempat yang sama, hal-hal baik pasti akan diambil olehmu, kata Sui Xianxian sambil tersenyum. Saya mendapat bahan pemurnian senjata yang bagus, tetapi saya tidak memberikannya kepada Anda. Terakhir kali, Chen Xiang meminta Hua Xiangyue untuk membawakan Liu Meng'er dan yang lainnya banyak bahan pemurnian senjata yang telah dia kumpulkan. Chen Xiang tersenyum dan berkata, aku pergi, bisakah kamu membiarkan aku memelukmu? Tidak. Wajah Liu Meng'er menjadi sedikit merah. Melihat Chen Xiang membuka tangannya, dia ingin memeluk mereka semua sekaligus. Waktu yang sama. Tidak peduli apa yang dia katakan, Chen Xiang sudah memeluk mereka sambil tertawa, membuat kedua wanita itu menjerit dan memukul dada Chen Xiang dengan lembut. Bagaimana kalau aku bermalam di sini? Chen Xiang berkata sambil tersenyum buruk. Tidak. Sui Xianxian meludah dengan wajah memerah. Dia tahu apa yang dipikirkan Chen Xiang. Ayo cepat pergi, ini masih istana pedang ilahi, desak Liu Meng'er dengan wajah memerah. Chen Xiang tersenyum dan berkata, sungguh merepotkan di sini. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, sebelum dia selesai berbicara, Chen Xiang diusir oleh Sui Xianxian dan Liu Meng'er. Chen Xiang meninggalkan kediaman mereka dan berjalan keluar dari istana pedang ilahi saja. Dia juga secara khusus melewati ruang tamu, tetapi Luo Yitao sudah tidak ada lagi. Chen Xiang, yang sedikit kecewa, berjalan keluar dari istana pedang ilahi. Begitu dia keluar, beberapa orang tiba-tiba mengelilinginya. Orang-orang ini tidak lemah kekuatannya. Mereka semua berada di tahap akhir keabadian manusia. Mereka menahan Chen Xiang dan memaksanya untuk membawa RV besar di atasnya. Tentu saja akan mudah bagi Chen Xiang untuk menyingkirkan mereka, tapi dia ingin melihat siapa yang menangkapnya. Setelah memasuki gerbong mewah, Chen Xiang melihat seorang pemuda tampan duduk di kursi mewah di depannya. Orang tersebut adalah Luo Yitao, yang bertunangan dengan Liu Meng'er. Apa yang kamu inginkan dari Liu Meng'er? Katakan padaku sekarang. Luo Yitao berteriak, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jelas bahwa dia sangat peduli pada Liu Meng'er, meskipun dia mengatakan hal semacam itu kepada Liu Meng'er sebelumnya. Hubunganmu dengannya tidak biasa, bukan? Kupikir dia pernah marah padanya sebelumnya dan ingin memukulku, ya. Meskipun Luo Yitao sombong, dia tidak bodoh. Saat dia membuat marah Liu Meng'er di ruang tamu, dia merasakan kemarahan yang lebih besar datang dari Chen Xiang, tetapi Chen Xiang menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi dia masih melihatnya. Kamu ingin tahu? Chen Xiang bertanya dengan suara dingin. Oh, sepertinya kamu cukup kuat. Apakah kamu tidak ingin melawanku di sini? Luo Yitao mencibir, katakan padaku, apa hubunganmu dengan Liu Meng'er? Mengapa kamu mendatanginya dengan cara yang begitu licik? Pergilah bertanya pada leluhurmu. Chen Xiang meraung dengan marah, tubuhnya bergetar, dan kekuatan gegar otak yang kuat dihasilkan. Beberapa makhluk abadi tahap akhir di sekitarnya begitu terkejut sehingga mereka berteriak dan terbang keluar dari kereta. Brengsek, aku tidak main-main denganmu. Kamu menangkapku tanpa alasan dan masih ingin menyiksaku? Kata Chen Xiang dengan marah.
Orang itu menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Luo Yitao. Luo Yitao masih duduk kokoh di kursi mewah. Dengan cibiran di wajahnya, dia tidak terkejut sama sekali, seolah-olah dia mengharapkan Chen Xiang akan bereaksi seperti itu. Chen Xiang mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan keras. Luo Yitao mendengus dingin, dan masker udara yang kuat muncul di tubuhnya. Telapak tangan Chen Xiang menampar masker udara, dan kekuatan kemarahan dan kekerasan segera menghilang. Tanpa jejak, semuanya hilang. Diserap oleh masker udara. HMPH, kamu paling banyak adalah manusia abadi tahap akhir. Bahkan jika kamu adalah dewa abadi, kamu tidak dapat menggoyahkan pertahananku. Aku setengah melangkah ke Raja Abadi, dan kamu hanyalah makhluk kecil yang kasar. Wajah Yitao penuh dengan penghinaan. Dia memiliki baju besi yang sangat kuat, ditambah lagi dia berasal dari keluarga terkenal, memiliki bakat luar biasa, dan mempraktikkan berbagai teknik yang kuat. Ketika dia melihat Chen Xiang menamparnya dengan keras, telapak tangannya tidak dapat berbuat apa-apa padanya, dan dia bahkan mengabaikannya. Chen Xiang menganggapnya serius. Keretanya telah hancur, dan orang yang lewat terkejut ketika mereka melihat seseorang melakukannya di jalan, dan di pintu masuk Istana Excalibur. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu tidak menjawabku, aku akan memotong tanganmu, melepas pakaianmu, menggantungnya di RV-ku, dan mengelilingi Istana Excalibur 10 kali. Wajah Luo Yitao dingin. Dia sama sekali tidak takut dengan Istana Excalibur. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan marah di dalam hatinya, "Naga kentut kecil, pinjamkan aku kekuatanmu dan kalahkan bajingan ini sampai mati." Setelah Long Sui merasakan kemarahan Chen Xiang, dia sudah bersiap. Sudah menunggu ini. Raungan Chen Xiang barusan begitu keras sehingga Liu Meng'er dan Sui Xianxian bisa mendengarnya di dalam. Mereka langsung menebak dengan siapa Chen Xiang pasti berkonflik, kemungkinan besar Luo Yitao. Liu Meng'er dan Sui Xianxian mengikuti beberapa tetua dari Istana Pedang Ilahi, buru-buru berlari keluar dan segera melihat Chen Xiang yang marah berdiri di atas RV yang rusak, mengepalkan tinjunya. Luo Yitao, sebaliknya, duduk di kursi mewah dengan wajah bangga, menatap Chen Xiang dengan tatapan jijik. "Luo Yitao, apa yang kamu lakukan?" Liu Meng'er sangat marah. Dia tahu bahwa Chen Xiang tidak akan memprovokasi Luo Yitao tanpa alasan. Luo Yitao menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin tahu mengapa dia datang kepada Anda. Anda dan saya bertunangan, dan saya ingin mengetahui setiap gerakan Anda. Tetapi orang ini memiliki mulut yang keras dan temperamen yang buruk." Liu Meng'er adalah sangat marah, dia telah mencapai batas-batas ketahanannya, dan Sui Xianxian juga siap mengambil tindakan. Sejumlah besar kekuatan naga telah mengalir ke pelukan Chen Xiang, semuanya dikirim oleh Long Sui. Otot-otot di wajahnya sedikit bergerak dan dia meraung, "Luo, biar ku beritahu, tinjuku lebih keras." Setelah mengatakan itu, Chen Xiang meninjunya. Tetapi Luo Yitao menyeringai dan tidak menganggap serius pukulan itu sama sekali. Bab 1423 Kekuatan Naga Leluhur. Baik Liu Meng'er dan Sui Xianxian melihat aura kuat tiba-tiba muncul di tubuh Luo Yitao. Luo Yitao jauh lebih kuat dari Chen Xiang. Akan sulit bagi Chen Xiang untuk menembus pertahanannya kecuali dia menggunakan pedang ajaib. Namun, ketika tinju Chen Xiang mendekat, ekspresi Luo Yitao tiba-tiba berubah, karena tinju Chen Xiang tiba-tiba memiliki aura yang kuat, tapi itu menakutkan. Luo Yitao buru-buru mencoba menghindar, tetapi tinju Chen Xiang tiba-tiba menjadi lebih cepat pada saat itu, begitu cepat bahkan Luo Yitao tidak menduganya. Ledakan. Tinju Chen Xiang menghantam wajah Luo Yitao seperti guntur, dan hembusan udara memecahkan tanah di sekitarnya. Ubin lantai terangkat oleh gelombang udara yang dahsyat dan meledak kemana-mana. Luo Yitao dipukul, wajahnya pecah-pecah, dan semua giginya patah. Pukulan Chen Xiang sangat menakutkan sehingga bahkan beberapa raja dan tetua abadi di Istana Pedang Ilahi tidak bisa menahan gemetar, karena Chen Xiang apa yang sekarang adalah hanya budidaya manusia abadi. Chen Xiang yang marah ingin mengambil tindakan, tetapi para tetua Istana Pedang Ilahi telah datang. "HMPH, Luo, jangan biarkan aku menyentuhmu lagi." Chen Xiang mendengus marah dan menggunakan pesawat luar angkasa untuk pergi. Jika dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah pada Liu Meng'er, Chen Xiang hanya ingin membunuh Luo Yitao dengan satu pisau, tetapi pada saat itu, bukan hanya Liu Meng'er yang akan menderita, tetapi orang tuanya mungkin akan berubah. Melawan keluarga Luo.
Liu Meng'er masih memiliki terlalu banyak kekuatan sekarang, meskipun dia sudah menjadi dewa abadi, itu masih jauh dari cukup, dan tidak seperti dia yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri. Chen Xiang menghilang dalam sekejap, dan Liu Meng'er dan Sui Xianxian juga kembali ke Istana Pedang Ilahi. Mereka terkejut dengan kekuatan Chen Xiang sekarang, dan mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya. Luo Yitao terbaring di tumpukan batu dan ditolong oleh seorang lelaki tua. Separuh wajahnya telah dipukuli hingga berkeping-keping, ada gigi patah dan darah muncrat dari mulutnya, ditambah lagi wajahnya berubah karena amarah. Yang membuatnya terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Siapa dia? Luo Yitao meraung dalam hatinya, dia menyesal tidak mengeluarkan beberapa tetua yang kuat, jika tidak, dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu hari ini. Chen Xiang kembali ke rumah kecil dan menunggu Duan Ming kembali. Saat ini, lengannya sedikit sakit. Kekuatan Long Sui menjadi lebih kuat, yang membuatnya merasa sakit setelah menggunakannya. Setelah mengetahui bahwa sesuatu terjadi di Istana Pedang Ilahi, Liu Zhongyu dan Song Ying bergegas untuk memahami situasinya, karena Liu Meng'er yang meminta mereka untuk datang. Dan keluarga Luo dari kota Tianjian juga segera mengirim orang ke sana. Di bawah pengobatan ramuan tingkat tinggi, Luo Yitao tidak terluka parah, tetapi dia dipukul dengan keras dan amarahnya belum hilang hingga hari ini. Liu Zhongyu dan Song Ying keduanya berada di ruang tamu Istana Pedang Ilahi, dengan Liu Meng'er dan Sui Xianxian berdiri di belakang mereka. Luo Yitao duduk bersama dua tetua dari kota Tianjian, para tetua itu semuanya adalah Raja Abadi. Setelah memahami kebenarannya, Liu Zhongyu mengerutkan kening dan berkata, kami tidak mengirim siapapun untuk mencari Meng'er, tetapi orang itu memiliki token giok kami. Orang ini tidak dikirim oleh paman dan bibi saya. Luo Yitao juga berkata di depan Liu Zhongyu dan Song Ying itu sopan, karena Liu Zhongyu dan Song Ying keduanya adalah keturunan dari garis pengrajin dewa, begitu pula Liu Meng'er. Jika tidak, keluarga Luo tidak akan membuat pertunangan ini. Di 9 surga, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung sekte Shenjiang. Bahkan Istana Pedang Ilahi dan Kuil Pedang tidak akan berani macam-macam dengan mereka. Mereka memiliki reputasi tinggi di 9 surga. Luo Yitao memandang Liu Meng'er dan berkata dengan dingin, siapa orang itu? Kamu pantas mendapatkannya, bisik Sui Xianxian. Luo Yitao terkejut, orang itu ternyata adalah Chen Xiang. Dia mengutuk dalam hatinya, jika dia tahu itu adalah Chen Xiang, dia mungkin tidak akan melakukan apapun pada Chen Xiang. Bahkan jika itu Chen Xiang, dia memukuli anggota keluarga Luo kami hanya untuk membuat masalah dengan keluarga Luo kami. Jika Anda melihat suami Anda, beritahu dia dan minta dia untuk berhati-hati. Kata sesepuh, dia ingin terlibat dengan kebencian Shen Xiang, sehingga mereka memiliki alasan untuk merebut pisau pembunuh setan naga azur. Jangan khawatir, dia sudah mengatakannya sebelumnya, agar kejeniusan keluarga Luo Mu tidak muncul di hadapannya, dan aku tidak perlu memberitahumu tentang momentumnya. Kamu bisa menyukai klan naga kekaisaran, kuil penekan iblis dan kuil api, berikan hadiah padanya di mana-mana dan letakkan potretnya terpampang di mana-mana, keluarga Luo Mu seharusnya layak mendapatkan kristal peri ini. Sui Xianxian berkata dengan wajah tidak senang, Luo Yitao salah pada awalnya, tapi sekarang mereka sopan. Abadi, teriak Song Ying lembut. Mereka hanya ingin mencari alasan untuk mencuri pisau suamiku, Sui Xianxian bersenandung. Biarkan saja seperti ini. Mengapa kamu tidak keberatan dengan Chen Xiang? Tapi jangan libatkan Meng'er dan Xianxian. Liu Zhongyu berkata dengan suara yang dalam. Dia sangat marah dengan kekuatan Luo Yitao, terutama Liu Meng'er setelah mendengar kata-kata itu padanya. Song Ying menyadari bahwa pertunangan yang dia buat dengan Liu Meng'er saat itu tampaknya sangat tidak pantas sekarang. Luo Yitao dan Liu Meng'er tidak akan memberikan hasil yang baik bersama-sama. Pasangan itu hanya bisa menunggu kesempatan awal untuk bertemu Luo Yitao di masa depan, mari kita bicarakan. Chen Xiang awalnya merasakan sakit di lengannya, tetapi segera menyebar ke seluruh tubuhnya ketika dia menggunakan energinya untuk menghilangkan rasa sakit. Dia tertidur tanpa sadar. Nah, mengapa tubuhmu menjadi seperti ini? Siapa yang memberikan kekuatan mengerikan seperti itu padamu? Duan Ming kembali dan menendang kaki Chen Xiang. Chen Xiang terbaring di tanah, seluruh tubuhnya lemas. Setelah dia duduk, dia menghela nafas,
berhenti bicara, jika kamu pergi mengikuti keluarga Xie, apakah akan ada hasilnya? Keluarga Xie pergi ke Longtian, dan saya juga menemukan, ada banyak kekuatan besar. Semuanya bersiap untuk pergi ke tempat yang sama dengan kita, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Kekuatan besar itu pergi ke tempat itu untuk menemukan harta karun jenius, sementara kita akan menemukan makamnya. Dari Kaisar Jahat, kata Duan Ming. Makam Kaisar Jahat, apakah Anda yakin bahwa tempat di mana pedang suci jahat surgawi membimbing kita adalah makam Kaisar Jahat? Chen Xiang berkata dengan terkejut, Duan Ming adalah anggota keluarga Duan dan dapat dianggap sebagai nenek moyang perampok makam. Ini adalah intuisiku. Siapa yang menyuntikkan kekuatan sekuat itu padamu? Kekuatan semacam ini sangat istimewa dan kuat. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Duan Ming menyentuh janggut di dagunya dan berpikir, lalu dia berseru, saya mengerti. Chen Xiang masih memiliki aura kekuatan yang dipinjamkan kepadanya oleh Long Sui. Ketika Duan Ming kembali, dia bisa dengan jelas merasakannya hanya dengan sentuhan ringan. Apa yang kamu mengerti? Chen Xiang bertanya. Dia tidak tahu apa kekuatan Long Sui karena itu bukan kekuatan naga. Kekuatan semacam itu adalah kekuatan naga leluhur. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ketika langit dan bumi melahirkan naga, kekuatan yang menyatu sangat besar, berbeda dari kekuatan naga, kata Duan Ming. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang mendengar tentang kekuatan naga leluhur, dia semakin merasa bahwa Long Sui memiliki banyak rahasia tersembunyi. Bab 1424 tiba di Longtian. Aku belum bisa memberitahumu, ayo pergi ke Longtian sekarang. Chen Xiang berdiri dengan goyah dan meminum pil untuk membuat dirinya lebih kuat. Duan Ming tersenyum dan berkata, Anda dapat menebak sesuatu tanpa memberitahu saya. Saya mendengar bahwa Anda memiliki naga putih untuk membantu Anda. Saya pikir ini dia. Ya, itu ada hubungannya dengan naga putih itu. Chen Xiang berkata, tapi saya tidak bisa berkata terlalu banyak. Dimengerti, kalau begitu mari kita berangkat dan berbelanja di Longtian. Duan Ming tersenyum. Duan Ming dan Shen Xiang berjalan menuju susunan teleportasi saat ini. Ada banyak orang yang pergi ke Longtian, dan banyak orang telah menerima berita tersebut. Di dalam susunan teleportasi, semua orang sedang menunggunya dibuka. Seorang lelaki tua berkata, saya berada di luar istana pedang ilahi hari ini dan melihat tuan muda jenius dari kota pedang hari itu dipukuli hingga giginya berceceran di lantai. Orang yang mengalahkannya benar-benar kuat. Tetapi pria dari Jiancheng itu terlalu bodoh hari itu. Dia duduk di sana dan dipukuli, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan dan orang lain tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang tahu itu dia bisa menghajarnya dengan sangat keras sampai-sampai ibunya tidak akan mengenalinya dengan satu pukulan pun? Jawab lelaki besar itu. Saya mendengar bahwa orang ini adalah Chen Xiang, dan istrinya sendiri yang mengakuinya. Ini benar-benar Chen Xiang, orang ini masih di sini. Dia seharusnya pergi ke Longtian juga. Masalah ini sangat besar, dia pasti sangat diperlukan itu. Hei, dia akan langsung menuju sarang klan naga kekaisaran. Duan Ming sekarang mengerti mengapa Chen Xiang ditanamkan kekuatan naga leluhur yang menakutkan itu. Susunan teleportasi dibuka, dan dalam sekejap mata, semua orang muncul di istana peri di Longtian. Chen Xiang dan Duan Ming keluar. Duan Ming memandang Chen Xiang dan berkata, mari kita cari tempat tinggal dulu. Saya mendengar bahwa Longtian memiliki banyak makanan lezat yang tidak ditemukan di tempat lain, makan dan minum di sini. Semuanya. Chen Xiang tersenyum. Ini yang terbaik. Saya tidak punya banyak kristal peri, dan saya membutuhkan 3 juta kristal peri untuk berteleportasi. Duan Ming menghela nafas. Akan aneh jika orang kuat seperti dia tidak memiliki kristal abadi, dia bisa menjual banyak kristal hanya dengan membunuh binatang abadi yang kuat. Meskipun saya seorang alkemis, ramuan saya sangat murah, dan saya belum melakukan banyak alkimia selama periode ini, jadi saya juga sangat kekurangan uang, jadi saya harus merepotkan senior Duan, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Chen Xiang dan Duan Ming sedang berjalan di jalan. Di Istana Abadi Longtian, banyak bangunan memiliki patung naga. Anda dapat melihat gambar naga di mana-mana, patung naga. Ada lebih banyak manusia naga di sini, beberapa mereka masih naga yang kuat binatang yang lahir dari kombinasi naga dan binatang lainnya.
Mereka akan berada di sini setelah transformasi mereka. Mereka semua dikendalikan oleh klan naga kekaisaran. Selama puluhan ribu tahun, jumlah mereka meningkat, jadi kekuatan keseluruhan Longtian ini sangat menakutkan, kata Duan Ming. Chen Xiang memang melihat banyak orang di jalan yang memiliki aura kekuatan naga yang kuat, dan kebanyakan dari mereka terlahir dengan aura itu. Apa yang terjadi dengan naga es? Chen Xiang mengirim pesan ke Duan Ming, menanyakan beberapa hal tentang naga es. Binglong adalah salah satu teman 10 Kaisar Langit, dan dia selalu berselisih dengan Kaisar Klan Naga. Ketika klan Kaisar Naga membantai Naga Putih, garis keturunan Naga Es sangat menentangnya. Kemudian, setelah Naga Putih tersingkir, silsilah Naga Es mengkhawatirkan mereka. Hal yang sama terjadi dengan denyut nadi, jadi aku meninggalkan klan Naga Kekaisaran lebih awal. Jadi klan Naga Es saat ini sangat memusuhi klan Naga Kekaisaran. Kudengar itu klan Naga Es saat itu bersembunyi di alam misterius, yaitu, di dunia ramuan suci itu, keluarga panjang saat ini adalah milik klan Naga Es. Duan Ming juga menyelidiki hal-hal ini setelah dia keluar. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa Long Shui sangat menyayangi Binglong, dan dia juga harus mengetahui hal-hal ini. Nama istana abadi tempat mereka berada adalah Istana Abadi Naga Emas, yang relatif besar di Longtian, dan paling dekat dengan makam Kaisar Jahat. Klan Naga Kekaisaran pasti sangat tidak bahagia sekarang, karena banyak kekuatan besar di Jiutian datang untuk menggali harta karun di wilayah mereka, dan mereka tidak dapat menghentikannya, kata Duan Ming sambil tersenyum. Ketika Chen Xiang berada di jalan, dia mendengar seseorang membicarakan masalah ini, banyak kekuatan besar telah tiba di sini dengan barisan yang kuat. Wilayah kuno asal suci sangat kuat. Ia sebenarnya mengetahui bahwa ada tanah harta karun di Longtian, kata Chen Xiang. Wilayah kuno sumber suci tidaklah sederhana. Wilayah itu sudah ada saat itu. Mereka terutama menggali harta karun jenius. Saya ingat Kaisar Agung Shitian membeli beberapa dari mereka. Mereka sangat mampu mendeteksi harta karun jenius. Saya tidak tahu seberapa jauh mereka telah berkembang. Bagaimana kabarnya, kata Duan Ming. Chen Xiang dan Duan Ming memasuki sebuah hotel dan makan di sana. Mereka menunggu malam untuk mengambil tindakan. Beberapa kekuatan besar telah berangkat. Bau ini, Chen Xiang melihat keluar jendela, menatap beberapa orang berjubah hitam, mengerutkan kening dan berkata, mereka adalah orang-orang dari kultus dewa dan iblis, mereka juga ada di sini. Ada apa? Duan Ming bertanya dengan ragu. Kekuatan rahasia yang sangat kuat. Pemimpin mereka menyebut dirinya Tiannu. Dia terutama membantu Tuhan mengelola dunia. Orang yang bergabung dengan sekte dewa dan iblis dapat mengembangkan jiwa mereka melalui beberapa cairan aneh yang mereka sediakan, dan berlatih Shinto pada saat yang sama. Juga berlatih cara-cara setan. Kata Chen Xiang, dia relatif akrab dengan sekte dewa dan setan, tetapi yang lain tidak tahu bahwa sekte dewa dan setan memiliki sesuatu yang dapat menentang langit dan menciptakan jiwa pada manusia. Su Meiyao dan Bai Yoyo melahirkan jiwa mereka melalui cairan itu. Ini memang sangat kuat. Saat itu, Kaisar Agung 10 Surga tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk membentuk sekelompok pembudidaya dewa, tetapi sekarang seseorang dapat melakukannya. Tampaknya pemimpin dewa dan iblis sekte juga akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan. Teman. Duan Ming mengerutkan kening, wajahnya berubah sedikit serius. Pada malam hari, Chen Xiang dan Duan Ming meninggalkan hotel dan berjalan keluar dari Istana Abadi Naga Emas, mengikuti panduan pedang suci jahat surgawi, mereka berlari dengan cepat. Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Xiang dan Duan Ming berjalan melewati hutan besar dan sampai di rawa. Ada gerakan di depan, sepertinya seseorang sedang berkelahi. Duan Ming berkata, ayo pergi dan lihat. Dengan Duan Ming di sini, Chen Xiang tidak takut memprovokasi kekuatan yang kuat. Dia mengikuti Duan Ming dengan percaya diri dan melihat ke arahnya. Lari ke tempat pertarungan di depan. Meskipun sudah larut malam, tanahnya diterangi oleh cahaya bintang dan bulan, membuat rawa tidak terlalu gelap. Semakin dalam Anda pergi, semakin berbahaya. Tanah harta karun yang dieksplorasi oleh domain kuno Shengyuan berada di tempat yang berbahaya, jadi orang-orang yang datang ke sini mereka semua sudah siap. Aura ini sepertinya berasal dari kuil api. Chen Xiang terkejut, tidak tahu siapa yang bertarung dengan mereka.
Setelah mendekat, Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara yang sangat familiar. Itu adalah teriakan Yun Xiao Dao, Ju tua, tusuk matanya. Chen Xiang terkejut, dia tidak menyangka bahwa dialah para tetua gangster dari sekte penakluk naga yang memiliki konflik dengan api. Temple. Pantas saja dia begitu berani. Kurasa Duan Chong seharusnya ada di sini juga. Mereka adalah kenalan, dan dua di antaranya adalah keturunan keluarga Duan. Kata Chen Xiang, karena Duan Sanchang juga ada di sini. Ketika mereka pertama kali bergabung dengan sekte penakluk naga, beberapa dari mereka berteriak-teriak untuk menjadi tetua. Setelah mereka naik, mereka sangat tidak jujur di kerajaan abadi Raja Manusia, dan akhirnya dibawa pergi oleh Duan Chong. Bab 1425 Pegunungan Naga Jahat. Setelah Chen Xiang dan Duan Ming mendekat, mereka melihat Yun Xiao Dao dan yang lainnya sedang mengepung 5 kuil api. Mereka semua adalah Raja Abadi tingkat menengah. Kamu bajingan kecil, tahukah kamu siapa kami? Kami adalah Dewa Api. Kuil anggota, cepat minggir. Salah satu Dewa Abadi berteriak, pakaiannya telah terbakar hitam oleh api, kami hanya menyerang jika kami tahu bahwa Anda berasal dari kuil api. Semakin sombong Anda di depan kami, kamu akan mati. Semakin cepat kamu pergi. Jurong mencibir. Dia memegang tongkat panjang dan besar di tangannya dan menyapukannya ke pinggang Dewa Abadi. Itu terlihat sangat kejam. Di antara Yun Xiao Dao dan yang lainnya, Xiao Chou adalah yang paling kuat. Klan, serta Teng Ying, binatang kirin Thunder Eagle, berada di tahap tengah Dewa Abadi, dan yang lainnya berada di tahap awal. Mereka mengepung 5 Dewa Abadi tingkat menengah di kuil api, dan itu cukup bagus untuk bisa menekan mereka sampai mati. Orang-orang ini, tumbuhlah. Ini sangat cepat. Chen Xiang merasa sangat tidak nyaman karena dia baru berada di tahap akhir keabadian manusia sekarang, tetapi dia masih sangat bahagia untuk mereka. Lian Mingdong merasakan seseorang mendekat dan buru-buru berteriak, hati-hati, ada yang datang, kekuatannya saya tidak tahu. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, dan terlihat jelas bahwa mereka sering melakukan hal semacam ini. Begitu Chen Xiang dan Duan Ming mendekat, Duan Sanchang segera datang untuk memeriksa kekuatan mereka. Changzi, ini aku. Chen Xianghi segera mengirimkan pesan kepada Duan Sanchang untuk menghindari kesalahpahaman yang berujung pada perkelahian di antara mereka. Sebenarnya itu kepala sekolah, itu bagus. Duan Sanchang sangat terkejut sehingga dia segera mengirim pesan kepada Yun Xiao Dao dan yang lainnya. Setelah mereka mengetahuinya, mereka mengambil tindakan lebih cepat. Tiba-tiba, Chen Xiang bergegas dan mengirim pesan kepada Yun Xiao Dao dan yang lainnya, tahan mereka dan aku akan merencanakan melawan mereka. Jurong dan yang lainnya segera menyadari bahwa Chen Xiang, yang datang diam-diam, tidak ditemukan oleh Raja Abadi Kuil Api. Dia merunduk di belakang salah satu dari mereka, mengeluarkan belati Kaisar Iblis, menusuk dantian Raja Abadi, dan mengeluarkan ramuan surgawi di dalamnya. Ada Raja Abadi datang, bunuh mereka dengan cepat. Duan Sanchang berteriak buru-buru. Berkata, keluarkan semua pil surgawi mereka, saya bisa menggunakannya. Kata Chen Xiang, lalu Xiao Chou dan Teng Ying sama-sama menyerang dantian musuh dan mengeluarkan pil surgawi di dalamnya. Sudah terlambat, cepatlah. Duan berjaga di samping. Sanchang juga bergabung pertempuran, menggunakan pedang pendek untuk memotong kepala Raja Abadi, dan kemudian mengeluarkan ramuan surgawi di dalamnya. Selesai. Chen Xiang membunuh Raja Abadi terakhir dan mengambil ramuan surgawi. Dan kemudian Yun Xiao Dao dan yang lainnya dengan cepat menghancurkan mayat-mayat itu, lari. Duan Sanchang berlari di depan, dia sudah menemukan jalan keluar. Chen Xiang dan Duan Ming mengikuti di belakang mereka, Yun Xiao Dao, Xiao Chou, Sue Ilong, Lian Mingdong, Teng Ying, Jurong dan Duan Sanchang, mereka telah mengikuti Duan Chong, tetapi sekarang mereka muncul di sini. Di mana Duan Chong, di mana penatua Duan, bagaimana dia bisa membiarkanmu memasuki tempat berbahaya seperti itu? Dia terbang menjauh, dia memancing Raja Abadi itu pergi dan akan bertarung dengan kami di depan. Saya tidak menyangka kamu akan datang ke sini juga. Apakah kamu mencari bahan pemurnian senjata seperti kami? Duan Sanchang bertanya, tidak, kami akan pergi ke tempat yang lebih berbahaya, dan mungkin harus pergi ke kedalaman. Chen Xiang berkata, tempat ini disebut Pegunungan Naga Jahat. Di dalamnya berbahaya.
Dikatakan bahwa beberapa naga yang masuk ke kedalaman, mereka akan semuanya berubah menjadi naga jahat. Mereka tidak memiliki ingatan asli dan hanya tahu cara membantai secara acak. Menurut informasi yang telah kami pelajari, tanah harta karun yang dijelajahi Sheng Yuangu tidak terlalu dalam. Lian Mingdong berkata, tidak masalah, saya punya rasa proporsional sendiri. Chen Xiang berkata, dia di sini bukan untuk mencari harta karun, guru, saya mendengar bahwa ada banyak bahan suci di tanah harta karun itu. Kami datang ke sini untuk mencari bahan suci untuk menyempurnakan senjata suci. Kata Xiao Chou. Dia masih memiliki kepala botak, dan dia juga terlihat seperti anak laki-laki. Sulit bagi klan Dali untuk tumbuh dewasa. Duan Sanchang tiba-tiba berkata dengan serius, Raja Abadi berikut ini mengejarku. Tampaknya tua Duan belum sepenuhnya memahami situasinya, raja-raja peri itu terpikat. Chen Xiang berkata kepada Duan Ming, Senior, maaf mengganggu Anda. Untuk membunuh. Duan Ming bertanya. Dia sudah mengetahui bahwa anak-anak muda ini adalah teman Chen Xiang ketika dia berada di Ditian, dan dia bisa merasakan aura garis keturunan keluarga Duan di Duan Sanchang. Terserah kamu, aku tidak bisa memesan Anda. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, Duan Ming tiba-tiba menghilang, dan kemudian ada beberapa jeritan menyedihkan dari belakang. Jeritan itu masih bergema di rawa, dan Duan Ming telah kembali, dan dia memegang 4 pil surgawi yang berdarah adalah pil surgawi Raja Abadi. Yun Xiaodao dan yang lainnya menghirup udara dingin dan menatap Duan Ming dengan ngeri. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah membunuh beberapa Raja Abadi. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan, saya tidak melakukannya bunuh mereka, aku baru saja mengambil ramuan surgawi mereka. Duan Ming berkata sambil tersenyum. Mereka telah berhenti. Chen Xiang meminum pil surgawi dan berkata sambil tersenyum, ini lebih tidak nyaman bagimu daripada membunuh mereka. Senior ini adalah orang yang melukai Nading Wushu selama turnamen Excalibur. Xiao Chou memandang Duan Ming dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Duan Chong telah kembali. Dia sudah tahu bahwa Raja Abadi telah terbunuh. Setelah dia melihat Duan Ming, dia tidak bisa menahan cemberut. Chen Xiang tersenyum dan berkata, senior ini dia memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Duan Anda, sehingga dia dapat dianggap sebagai leluhur keluarga Duan Anda. Duan Ming tersenyum pada Duan Sanchang dan Duan Chong, kalian semua mewarisi esensi keluarga Duan dengan sangat baik. Kalian harus mempromosikannya dengan baik di masa depan. Duan Sanchang dan Duan Chong segera memberi hormat kepada Duan Ming, saya membawa anak-anak nakal ini ke sini untuk membiarkan mereka berlatih. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari kuil api. Anak-anak nakal ini berteriak untuk membunuh mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain untuk memancing Raja Abadi mereka pergi dan membiarkan mereka mengambil tindakan. Duan Chong berkata, hei, berhati-hatilah. Saya percaya pada kekuatan mereka. Chen Xiang tersenyum dan berkata. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam, disertai sedikit getaran, kita akan pergi ke kedalaman, yang akan lebih berbahaya, jadi saya tidak akan membawamu ke sana. Chen Xiang melihat dengan serius pada raungan yang datang dari dalam. Wajah Duan Ming menjadi serius. Dia mengeluarkan sebuah buku, yang terlihat sangat tua. Dia menyerahkannya kepada Duan Chong dan berkata, ini adalah buku keluarga Duan. Hal-hal yang lebih berharga sekarang diserahkan kepadamu untuk diteruskan kepadamu. Duan Chong mengambilnya dengan tangan gemetar dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Dia sepertinya sudah lama mengetahui bahwa keluarga Duan memiliki buku yang begitu kuat. Kalau begitu, perjalananmu aman. Kami akan kembali dan mengambil barang-barang dari Raja Abadi dan Raja Abadi itu, mari kita bicarakan nanti. Yun Xiaodao tersenyum, dan Chen Xiang tersenyum dan menepuk pundaknya, hati-hati. Ngomong-ngomong, ku dengar Kaisar Api dari Kuil Api mungkin datang ke sini, dan murid hebat Kaisar Api telah tiba. Orang itu sangat kuat. Duan Chong berkata, baiklah, kami akan memperhatikannya. Duan Ming mengangguk. Dia tahu betapa menakutkannya Kaisar Api, meskipun dia belum kembali ke puncaknya. Hati-hati. Chen Xiang dan Duan Ming terus bergerak maju, sementara Yun Xiaodao dan Duan Chong mundur. Pertama-tama mengambil barang-barang berharga dari Raja Abadi dan Tuan Abadi. Barang-barang itu dapat ditukar dengan kristal abadi dalam jumlah besar, bab 1426 kuil jahat.
Kaisar Api juga ada di sini. Apakah dia di sini untuk makam Kaisar Jahat? Chen Xiang sedikit khawatir. Jika Kaisar Api datang, Duan Ming mungkin akan kesulitan. Saya tidak tahu. Jika dia tahu itu makam Kaisar Jahat ada di sini, seseorang dari keluarga Xie seharusnya memberitahunya. Dia hanya akan tahu jika dia mendapatkan pedang suci surga dan kejahatan. Mungkin keluarga Xie khawatir mereka akan kehilangan kendali pada saat itu, jadi mereka punya tidak ada pilihan selain memberitahu Kaisar Api tentang hal itu. Di 9 surga, dia bisa menjadi Kaisar Api. Tidak banyak hal menarik. Wajah Duan Ming serius. Menghadapi Kaisar Api, kekuatannya masih terlalu lemah. Aku mendengar bahwa kekuatan Kaisar Api belum kembali ke puncaknya, dan hal yang sama berlaku untuk Kaisar Es. Jika tidak, Kaisar Es tidak akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Chen Xiang berkata, Es Kaisar benar-benar dibunuh olehmu. Duan Ming telah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi dia tidak mempercayainya karena tidak ada satupun dari 10 Kaisar Surgawi yang dapat membunuhnya sepenuhnya saat itu. Untuk menghancurkan Kaisar Es, dia hanya bisa mengalahkannya setengah sampai kematian. Chen Xiang mengangguk dan berkata, di Kaisar Tian, saya menggunakan bubuk Dewa Gerhana untuk membunuh mereka. Tidak heran, Kaisar 10 Surga berkata saat itu bahwa dia akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Tubuh dengan Kaisar seperti itu, level kekuatan masih harus bergantung pada hal semacam ini. Saya tidak menyangka Anda memiliki God Eclipse Powder. Jika hanya kekuatan pribadi Chen Xiang yang dapat menyingkirkan Kaisar Es, akan sulit dipercaya, tetapi dengan bubuk gerhana dewa tidak ada bedanya. 3 hari kemudian, Chen Xiang dan Duan Ming datang ke hutan. Semua daun di pohon besar di sini telah rontok. Mereka tidak tahu kenapa. Raungan yang mereka dengar sebelumnya datang dari dekat. Keluar dan semakin dekat, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Ada istana peri kecil di depanmu. Long Sui tiba-tiba berkata, Duan Ming sepertinya juga menemukan bahwa ini sudah menjadi si jahat. Lembah Naga. Namun, setelah melihat istana peri kecil, Chen Xiang segera merasakan ketakutan yang mencekik. Istana peri itu tampak seukuran kota biasa, dikelilingi oleh kegelapan. Dinding berwarna tebal dan gerbang yang terbuat dari besi tebal rusak. Di tengah, seolah-olah telah dibuka secara paksa. Seluruh istana peri diselimuti kabut tebal abu-abu yang mematikan. Kabut tebal mengepul dari waktu ke waktu, membuat suara "wu". "Wu", suara suram, disertai dengan nafas sedingin es. Istana peri ini awalnya tidak ada di sini. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, pepohonan di sekitarnya mati. Sepertinya tidak muncul terlalu lama, kata Duan Ming. Dia mencari ingatannya, mencoba menemukan kenangan tentang istana peri seperti itu. Chen Xiang mengeluarkan pedang suci surga dan melihat peta di dalamnya, tapi ini bukan tempat yang mereka tuju, ayo pergi ke sana. Ayo pergi. Chen Xiang berkata, saya merasa ini sangat berbahaya di dalam, jadi jangan masuk. Duan Ming juga mengangguk. Tepat ketika mereka hendak melewatinya, pintu besi hitam besar istana abadi tiba-tiba menyala. Ada semburan lampu merah, dan sebuah plakat pintu muncul. Di plakat pintu tertulis beberapa karakter berwarna merah darah, kuil jahat, kuil jahat. Wajah Duan Ming berubah drastis, dan Sumeyao dan Bai Youyo di dalam Youya Oring juga berteriak kaget. Jangan masuk. Ternyata itu adalah kuil jahat, bagaimana bisa muncul di sini? Long Sui berteriak, jangan masuk. Kata-kata, jangan masuk, bergema di telinga Chen Xiang, dan kesadarannya telah hilang. Menjadi kabur. Dia berdiri, dan entah kenapa kakinya tiba-tiba bergerak, dan dia berjalan menuju kuil jahat. Duan Ming yang linglung mendengus dingin, menjabat tangannya, memancarkan cahaya ungu, dan meninju pintu kuil jahat, menembakkan 2 petir ungu yang menyilaukan, menggelegar, dan suara keras mengguncang bumi. Chen Xiang juga menjadi lebih terbangun pada saat ini sangat jahat. Duan Ming meraih Chen Xiang, mengambil beberapa langkah, dan berjalan mengitari kuil jahat. Apa yang terjadi sekarang? Chen Xiang berlumuran keringat dingin. Dia hanya merasa seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Kamu hampir memasuki kuil jahat. Untungnya, pintu kuil jahat telah lama hancur berkeping-keping, jadi kekuatannya godaannya tidak begitu kuat. Jika tidak, kita semua akan kehilangan kesadaran dan berakhir di tempat terkutuk itu.
Duan Ming masih ketakutan dan meraih Chen Xiang dan berlari cepat. Kuil jahat apa ini? Wajah Chen Xiang masih penuh keterkejutan. Jika bukan karena Duan Ming, dia mungkin sudah masuk. Saya tidak tahu, Kaisar 10 Surga pernah masuk sekali sebelumnya. Dan menjadi gila untuk sementara waktu. Kemudian dia memberitahu kami, ketika Anda melihat kuil jahat ini, Anda harus menjauh darinya. Duan Ming berkata, legenda mengatakan bahwa tubuh dewa jahat tersegel di dalamnya. Long Sui berkata, setiap orang yang masuk tetapi tidak keluar menjadi budak dewa jahat, melindungi kuil jahat dan mencegah orang lain menghancurkan tubuh dewa jahat. Tuanku memberitahu kami bahwa dewa jahat akan dibangkitkan suatu hari nanti. Munculnya kuil jahat di tempat ini tidak ada hubungannya dengan kaisar jahat. Sumeyao berkata, dewa jahat apa ini? Chen Xiang berbisik, SSST, dewa jahat bukanlah suatu benda, melainkan dewa yang sangat kuat. Duan Ming buru-buru berkata, jika para budak di kuil jahat mendengarnya, kita akan mendapat masalah. Tanah harta karun dieksplorasi di wilayah kuno sumber suci, dan ada kuil jahat di sini. Chen Xiang mengikuti bimbingan pedang suci jahat surgawi dan datang ke sini. Pasti ada hubungannya. Chen Xiang berpikir begitu, saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Di mana tanah harta karun itu? Mungkinkah di sini? Bukankah itu sangat berbahaya? Chen Xiang tiba-tiba berhenti, saya ingin memberitahu teman-teman saya untuk tidak membiarkan mereka masuk ke sini. Yun Xiaodao dan yang lainnya ada di sini, Xian Xian dan Liu Meng'er juga akan datang, dan Long Huishan dan yang lainnya sepertinya sudah pergi. Baiklah, ayo kembali. Mungkin itu konspirasi dari wilayah kuno asal suci. Duan Ming juga merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru menarik Chen Xiang kembali. Namun, mereka berlari beberapa saat dan tetap tidak keluar dari hutan yang sepi. Pepohonan di sekitar mereka semuanya gundul, dan tanahnya ditutupi tanah hitam. Dengan hati-hati, pada pandangan pertama, itu tampak seperti tanah kering yang dipenuhi darah, yang membuat Chen Xiang gemetar. Tempat ini, apa yang terjadi? Chen Xiang melihat sekeliling, lalu melihat ke langit. Langit kelabu dan awan bergulung, seperti setan menari di udara. Duan Ming berputar-putar, dan keringat tiba-tiba muncul di dahinya, kami telah masuk. Kuil jahat, ini mungkin di dalam kuil jahat. Sial, bagaimana kita bisa masuk? Jelas kita melewatinya. Tapi aku masih bisa merasakan energi abadi. Mungkin kita baru saja memasuki rangkaian ilusi. Chen Xiang tidak percaya bahwa dia akan memasuki tempat yang begitu mengerikan. Duan Ming mendatangi sebuah pohon dan meninju dengan kekuatan besar. Semburan guntur ungu yang dahsyat menghancurkan pohon itu menjadi berkeping-keping, tetapi pohon itu setelah pohon itu dihancurkan, ia tumbuh dengan pesat lagi, namun tidak ada daun, hanya ranting-ranting yang gundul. Tampaknya ia masih memiliki vitalitas yang sangat kuat. Jika berada di ruang normal, pukulan yang baru saja saya buat dapat membuat beberapa retakan muncul di ruang tersebut. Tapi tidak di sini. Duan Ming berkata, teruslah berjalan. Ini bukan ilusi. Mari kita lihat dulu apakah ada orang di sini. Duan Ming membawa Chen Xiang dan terus berlari dengan liar ke satu arah. 3 jam kemudian, mereka sampai di hutan dengan pepohonan yang relatif lebat. Batang pohon mati di sini membutuhkan puluhan orang untuk memeluknya, dan mereka tumbuh sangat tinggi. Di dahan tebal di atas, berdiri beberapa burung gagak sebesar sapi. Chen Xiang dan Duan Ming tiba-tiba bergegas mendekat, dan burung gagak berteriak ketakutan, mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Itu gagak jahat. Memang ada di dalam kuil jahat. Kaisar 10 Surga berkata bahwa dia pernah menemui hal semacam ini. Gagak di sini. Gagak, lihat mata gagak ini. Kata Duan Ming. Chen Xiang baru saja melihat ada 2 mata di mata gagak ini, satu hitam dan satu merah, dan mereka berputar satu sama lain. Mereka tampak aneh dan menakutkan, sial, kita pasti sudah masuk setelah melihat kata, kuil jahat, baru saja. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, saya pasti akan menghancurkan tempat buruk ini di masa depan. Chen Xiang berkata, dalam kegelapan cermin penekan sihir diresapi dengan kekuatan suci penekan sihir, ditujukan pada gagak jahat, dan menembakkan sinar cahaya suci, membuat gagak jahat terbang kemana-mana. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah pertahanannya gagak jahat ini sangat kuat, dan mereka dipukul. Setelah itu, ia tidak jatuh,
tetapi hanya melayang di udara dan berteriak. Chen Xiang menyingkirkan cermin penekan sihir dan mengambil napas dalam-dalam. Dia berdoa dalam hatinya agar Yun Xiaodao dan yang lainnya tidak boleh masuk. Ayo pergi, kita harus banyak orang masuk, dan selama mereka melihat tembok itu, mereka akan menderita, kata Duan Ming dengan serius sambil menandatangani, mengeluarkan pedang ajaib dia menyambar, dan mereka berjalan ke dalam hutan raksasa. Setelah sekian lama, saya tiba-tiba mendengar suara, berita buruk yang Anda keluarkan dari wilayah kuno asal suci membawa kami ke tempat yang mengerikan ini, dan Anda membunuh kami. Di sini juga, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Siapa yang tahu bagaimana kuil jahat ini muncul? Chen Xiang dan Duan Ming segera berjalan mendekat. Jiwaku tidak bisa berlarian, tempat ini memiliki batasan besar pada kekuatan ilahi. Long Sui tiba-tiba berkata, kamu lebih baik menggunakan lebih sedikit. Dia awalnya ingin melihat siapa yang ada di depannya, tetapi setelah dia mencoba, dia merasakan sakit kepala yang membelah. Chen Xiang dan Duan Ming meletakkan senjata di tangan mereka dan bergerak maju dengan hati-hati. Orang-orang sepertinya telah melihat mereka, siapa itu? Seorang pria parubaya bertanya dengan hati-hati, mengeluarkan pedang besar dan menyuntikkan energi nyata ke dalamnya, membuat pedang itu bersinar terang. Kami juga memasuki tempat ini secara tidak sengaja. Shen Xiang berkata, ini benar-benar di dalam kuil jahat. Di tempat berbahaya, satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan, jadi pria paruhbaya itu meletakkan pedang besar di tangannya dan menghela nafas, ya, kami adalah wilayah kuno asal suci ya, kami telah pergi ke tanah harta karun itu. Saat kami menggali biji, kuil jahat ini tiba-tiba muncul, lalu kami datang ke sini. Kami baru saja lewat dan melihat kuil jahat ini, lalu kami berencana untuk menghindarinya, tapi kami tidak tahu kenapa. Dia masuk segera setelah dia bangun. Chen Xiang berkata, kami dari Istana Abadi Tianxi, saya tidak tahu dari mana kalian berdua berasal. Seorang tua pria di sisi lain bertanya, mereka masih waspada terhadap Chen Xiang dan Duan Ming, kami adalah kultivator nakal, kami tidak memiliki niat buruk, kami harus bersatu saat ini, meskipun kami belum menemui bahaya apapun. Chen Xiang berkata, kamu bisa mengikuti kami jika kamu mau, tapi jangan menyeret kami ke bawah. Pria dari Istana Abadi Tianxi orang tua itu berkata lagi. Duan Ming bersenandung dan menghentakkan kakinya dengan kuat. Tanah bergetar. Lusinan pohon raksasa di sekelilingnya dia tiba-tiba pingsan dan berubah menjadi kepulan asap. Namun, pohon-pohon raksasa itu dengan cepat tumbuh kembali. Kekuatan seperti itu sudah cukup. Ayolah. Duan Ming, yang telah terdiam sepanjang waktu, melirik ke semua orang. Orang-orang di dalam Istana Abadi Tianxi dan wilayah kuno sumber suci diam-diam terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, saya pikir orang-orang dari banyak kekuatan akan datang ke sini. Ayo pergi dulu. Temukan mereka, kumpulkan mereka, dan pikirkan solusinya. Domain kita Tuan juga seharusnya ada di sini. Pria parubaya dari wilayah kuno sumber suci mengatakan bahwa dia adalah Raja Abadi. Dia telah melihat bahwa kekuatan Duan Ming luar biasa dan dapat membunuhnya dengan mudah. Tuan domain wilayah kuno sumber suci juga ada di sini. Dia adalah seorang raksasa, dan Kaisar Panjang, setingkat dengan Raja Phoenix. Saya mendengar bahwa Kaisar Api dan murid Agung Kaisar Api ada di sini. Saya tidak tahu apakah itu benar. Chen Xiang berbisik, bab 1427, Lautan Binatang. Orang-orang di wilayah kuno Shangsheng Yuan curiga ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang. Pria parubaya itu berkata, memang akan ada beberapa bahan pemurnian senjata langka di tanah harta karun yang kita jelajahi, dan juga akan ada banyak bahan setingkat suci. Masuk akal jika murid Agung Kaisar Api datang ke sana. Jika Kaisar Api datang sendiri, lalu sulit dimengerti. Kalau begitu, apakah Anda sudah mengundang kuil Dewa Api untuk datang? Tanya Chen Xiang. Tidak. Ada banyak kekuatan besar yang belum kami undang, tapi jika mereka mengetahuinya, mereka akan segera bergegas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Sekarang Shen Xiang dan Duan Ming semakin yakin bahwa kuil Dewa Api seharusnya bergabung dengan keluarga Xie Tianxie, hanya makam kaisar jahat yang begitu menarik perhatian Kaisar Api. Raja abadi dari wilayah kuno sumber suci bernama Yan Shan. Dia adalah seorang tetua muda yang bertanggung jawab untuk menjelajahi tanah harta karun. Dia adalah kelompok orang pertama yang datang ke sini dari wilayah kuno sumber suci,
Tetapi sekarang dia terjebak di sini. Orang-orang di domain kuno asal suci dan istana abadi Tianxi telah mendengar tentang kuil jahat, tetapi mereka tidak menyangka mengapa kuil itu muncul di sini. Saya mendengar bahwa jika Anda memasuki kuil jahat ini, Anda akan lolos dari kematian, seorang pemuda di antara kerumunan berkata dengan ngeri. Belum tentu. Pintu kuil jahat sudah diledakkan, jadi kuil jahat tidak akan seseram legenda. Sudah rusak parah. Kita masih punya kesempatan untuk keluar, kata Yanshan lantang. Dalam situasi berbahaya, hal yang paling menakutkan adalah kehilangan keberanian untuk bertahan hidup. Kata-kata Yanshan menginspirasi anak-anak muda itu dan membuat mereka tidak terlalu putus asa. Ada lebih dari 100 orang di wilayah kuno Shengyuan dan Istana Abadi Tianxi, kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat, dan mereka semua adalah tim kecil, bukan pasukan besar. Setiap tim dipimpin oleh seorang Raja Abadi dan 3 Raja Abadi, dan yang lainnya adalah manusia abadi tahap menengah hingga akhir, dengan Chen Xiang dan Duan Ming mengikuti di belakang mereka. Domain kuno Shengyuan memiliki kemampuan untuk memeriksa medan, jadi terserah mereka untuk memutuskan arah mana yang harus diambil. Chen Xiang dan Duan Ming tidak memiliki arah di sini dan tidak tahu kemana harus pergi, jadi mereka harus mengikuti mereka. Tim berjalan di hutan yang layu ini selama lebih dari 1 jam, tiba-tiba, semua orang merasakan tanah sedikit bergetar di bawah kaki mereka, dan terdengar suara berguling di depan mereka, seolah ribuan tentara datang untuk membunuh mereka, dengan suara aura jahat yang ganas. Chen Xiang menelan ludahnya, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya, dilihat dari aura dan gerakannya, ada banyak benda berlari ke arahnya. Ada seseorang, lihat. Chen Xiang segera melompat dan melihat ke depan, hanya untuk melihat ratusan orang berlari ke arah mereka. Bukankah itu He Feng? Chen Xiang melihat wajah yang dikenalnya. He Feng juga ada di sini, dan dia sangat malu saat ini. Mereka adalah orang-orang dari Kerajaan Abadi Wandan, Kuil Api, dan Kuil Penekan Iblis. Mereka dikejar sesuatu. Ayo lari juga! Teriak Yanshan, mendesak para pemuda untuk berbalik dan lari. Juga sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat ditangani oleh Kuil Api dan Kuil Penekan Iblis. Chen Xiang dan Duan Ming awalnya berada di akhir, tetapi sekarang mereka berlari di depan. Chen Xiang menggunakan 9 surga untuk melayangkan jiwanya lebih tinggi, dan segera melihat garis hitam panjang muncul di belakangnya. Garis ini memanjang tanpa batas ke kedua sisi. Dari kejauhan, tampak seperti gelombang hitam menerjang ke arahnya. Melihat lebih dekat, saya melihat lautan yang gelap di balik gelombang hitam. Sepertinya lautan hitam sedang bergejolak, tapi nyatanya tidak. Alasan ilusi ini adalah karena ada monster hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya mengejar di belakangnya. Mereka tidak terlalu besar, tapi jumlahnya sangat menakutkan, membentuk lautan A. Binatang buas tersapu dengan cara yang perkasa, hutan yang dibentuk oleh pohon-pohon raksasa tampak sangat rapuh di depan lautan binatang ini, dan hancur berkeping-keping karena dampaknya hanya dalam sekejap. Chen Xiang menarik pikiran jiwanya. Di kuil jahat, sulit untuk menggunakan kekuatan ilahi. Tidak lama setelah dia menggunakannya, dia merasa terkorosi oleh suatu kekuatan. Bisakah ia terbang? Hal-hal itu menjadi semakin cepat. Chen Xiang berkata kepada Yanshan di belakangnya. Kamu mencobanya? Yanshan berkata, lebih sulit untuk terbang, dan tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan diserang. Lebih baik berlari di tanah. Chen Xiang melompat, mengendalikan ki yang kuat di tubuhnya, dan mengangkat tubuhnya. Bangun dan terbang cepat di udara. Tidak lama setelah dia lepas landas, Duan Ming mengikuti dari dekat, karena terlalu berbahaya di darat, dan dia dan Shen Xiang sama-sama sangat cepat. Melihat bahwa mereka tidak dalam bahaya, Yanshan pun terbang bersama orang-orang di belakang mereka. Kemudian, tapi ini menghabiskan banyak energi, dan makhluk abadi itu tidak memiliki daya tahan sebanyak mereka di tahap selanjutnya. Ada satu di depan juga. Chen Xiang melihat pemandangan yang sama di depannya seperti di belakang. Ada juga gelombang besar binatang buas yang datang, dan mereka diserang dari kedua sisi. Duan Ming mengerutkan kening dan berkata, ada banyak dari mereka. Bahkan jika kita melarikan diri ke dua arah, mungkin sulit untuk mencapai akhir. Bagaimana hal-hal ini muncul? Apakah mereka sengaja dibuat untuk berurusan dengan kita? Dapatkan siap bertarung. Yanshan melihat area di depannya.
Setelah gelombang binatang itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia meraung. Chen Xiang sudah siap bertarung, dan Duan Ming berkata, "Tetaplah sedekat mungkin denganku." Kedua gelombang binatang itu tiba-tiba saling bertabrakan. Dampaknya menyebabkan banyak monster hitam mati, dan mereka semua memar dan berdarah, meninggalkan bekas yang panjang, seperti sungai hitam yang panjang. Monster-monster tersebut memang sedang datang ke arah mereka. Monster-monster ini agak mirip dengan binatang buas, seperti harimau, singa, macan tutul, badak dan binatang buas lainnya, namun tubuhnya berwarna gelap, atau ada yang berkepala 2, berkepala 3, atau bahkan 5 atau 6 kepala, itu juga ditutupi dengan paku. Dan paku itu bersinar dengan cahaya jahat, yang terlihat seperti beracun. Pada saat ini, Chen Xiang dan yang lainnya melayang di udara, dan di bawah mereka seperti lautan, tanpa batas dan tanpa akhir yang terlihat. "Ayo!" Yan Shan berteriak, "Benda-benda ini kuat atau lemah, dan ada pula yang sangat beracun. Anda harus lebih berhati-hati." Orang-orang dari kuil penekan iblis, kuil api, dan kerajaan abadi Wandan, mereka sudah bertarung di lautan binatang. Selama mereka melihat seseorang, banyak monster akan terbang ke arah mereka dengan gila. Chen Xiang memperhatikan ada monster yang tak terhitung jumlahnya melompat dari bawah. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat mulut besar penuh dengan gigi tajam. "Bunuh!" Tubuh Chen Xiang bergetar sedikit, dan sejumlah besar atribut api Qi melonjak keluar dari Tiandan. Dia menekan telapak tangannya ke tanah, dan panas terik yang mengerikan tiba-tiba meledak, dan kemudian membentuk telapak api besar. Menekan seperti gunung besar. Ledakan! Telapak api jatuh ke tanah, dan monster-monster di bawah segera merengek. Ketika telapak tangan itu menyentuh tanah, tiba-tiba meledak, dan gelombang api melonjak mengancam, menelan monster-monster itu. Dalam sekejap, tanah dibersihkan oleh Chen Xiang dalam jarak 1000 kaki, tetapi tidak lama kemudian, tanah itu dipenuhi banyak monster. "Sial, tidak bisakah kamu membunuh mereka semua?" Chen Xiang memandangi lautan binatang yang tak berujung dan merasa tak berdaya di dalam hatinya. "Bunuh mereka semua!" Duan Ming berkata dengan tenang. Bab 1428 segel suci muncul. Duan Ming jatuh ke tanah dengan keras, tampak seperti sesuatu yang beratnya ratusan juta pound jatuh, dengan dampak yang kuat. Saat kakinya mendarat di tanah, dia melepaskan energi yang sangat kuat di tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Gelombang kejut membentuk lingkaran seperti gelombang air dan beriak kemanapun perginya, monster-monster itu berubah menjadi bubuk. Ketika Yan Shan dan yang lainnya melihatnya, mereka semua terkejut dengan kekuatan Duan Ming, setidaknya mereka tidak bisa melakukannya. Duan Ming membersihkan area yang luas hanya dengan satu gerakan, dan gelombang kejut masih menyebar, tapi tidak membahayakan manusia. "Inilah kekuatan Sanxian yang kuat. Gunakan semua kekuatanmu. Jangan terlalu khawatir saat ini. Jika kita tidak menyingkirkan hal-hal ini, akan sulit bagi kita untuk pergi ke tempat lain." Duan Ming mengirim pesan ke Chen Xiang, menunjukkan bahwa Chen Xiang harus menunjukkan kekuatan penuhnya. Saat Duan Ming berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah sekelompok monster dan melepaskan ledakan guntur ungu yang dahsyat. Hembusan angin ini menutupi area yang sangat luas. Semburan cahaya ungu mengubah langit kelabu menjadi ungu, dan angin guntur ungu meledak kemanapun, monster di sana akan tersengat listrik menjadi abu. "Saya mengerti." Chen Xiang mengangguk dan terbang ke lautan binatang di kejauhan. Orang-orang dari kuil api dan kuil penekan iblis semuanya memperhatikan Duan Ming guntur dan kilat ungu yang digunakan oleh Duan Ming tampak sangat familiar bagi mereka, karena mereka pernah melihat Duan Ming ketika dia melakukan sesuatu di neraka iblis malam. Untuk menghadapi monster jahat ini, kekuatan suci penekan iblis di tubuh Chen Xiang sangat mematikan. Dia melepaskan kekuatan suci penekan iblis dan mengelilingi tubuhnya, membentuk aura. Beberapa monster menukik dan menyentuh mereka. Ketika menyentuh masker udara, langsung berubah menjadi kabut. "Segel suci penekan setan." Chen Xiang melepaskan segel suci penekan setan yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Saat dia terus menyuntikkan kekuatan suci penekan setan, segel suci menjadi semakin besar, melayang di langit, seolah-olah seperti istana besar. Kota di bawah segel suci, dan cahaya suci yang bersinar, menyebabkan tubuh monster itu meleleh sedikit demi sedikit. Segel suci penekan iblis, dia adalah Chen Xiang,
teriak seorang lelaki tua dari kuil penekan iblis. Meskipun dia adalah tetua dari kuil penekan iblis, ini adalah pertama kalinya dia melihat segel suci iblis. Menekan Tuhan surgawi saat ini, dia ada perasaan ingin berlutut dan beribadah. Kekuatan yang dilepaskan oleh segel suci penekan iblis sangat mengintimidasi. Segel suci yang besar ini seperti langit dengan cahaya suci yang bersinar, sepertinya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Chen Xiang terbang di atas segel suci penekan iblis dan berdiri di atasnya. Dia memiliki darah penekan iblis di tubuhnya, yang memungkinkan kekuatan fisik dari tubuh suci surgawinya untuk diintegrasikan ke dalam segel penekan iblis, membuat segel penekan iblis segel menjadi semakin besar. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang menggunakan kekuatan utamanya untuk menggunakan segel penekan iblis. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan sehingga Chen Xiang kagum, dan dia hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan segel penekan iblis sekarang. Menekan. Suara Chen Xiang membawa aura yang sangat serius dan sakral, dan dia menginjak segel suci penekan iblis untuk menekannya. Lompat. Semua orang tahu bahwa segel suci penekan iblis ini akan sangat menakutkan ketika ditekan, jadi mereka melompat satu demi satu. Ketika segel besar baru saja ditekan, sebuah penyok besar muncul di tanah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa penyok ini membentuk kata besar, Zen, dan ada banyak pola spiritual kecil di penyok ini. Sebagai yang suci segel semakin dekat dan dekat ke tanah, cahaya suci secara bertahap muncul pada pola roh kecil itu. Segel penekan iblis ditekan dengan sangat lambat, dan bayangan emas muncul di jalan, yang tampak seperti kata Zen, yang dibentuk oleh cahaya keemasan. Saat potongan cahaya keemasan ini jatuh ke tanah, kata besar, Zen, di atasnya tanah bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, cahaya keemasan. Ledakan. Segel besar itu jatuh ke tanah, seolah-olah akan mengoyak bumi dan mengguncang langit. Kekuatan gegar otak yang kuat saja sudah sangat menakutkan, belum lagi kekuatan suci penekan iblis yang meledak dengan gegar otak itu. Setelah segel suci penekan iblis jatuh ke tanah, kekuatan suci penekan iblis mengerikan yang muncul di dalamnya berubah menjadi lingkaran cahaya dan dengan cepat menyebar ke sekeliling bersama dengan guncangan yang luar biasa. Itu mendatangkan malapetaka di lautan binatang yang tak ada habisnya. Segel suci penekan iblis secara bertahap menyusut ukurannya, dan akhirnya berubah menjadi cahaya suci, yang memasuki tubuh Chen Xiang, hanya 10% dari energi sejati Chen Xiang yang tersisa. Melihat Chen Xiang mengerahkan seluruh kekuatannya, Duan Ming segera datang ke sisinya. Kekuatan suci penekan iblis masih menyebar, seperti gelombang liar, menyapu lautan binatang. Kemanapun ia melewatinya, monster-monster itu musnah. Dalam sekejap mata, area luas dibersihkan di bawah. Semua orang berada di udara, menyaksikan gelombang emas kekuatan suci penekan iblis menyebar, dan monster dibunuh dengan cepat. Hal ini membuat semua orang bernapas lega, karena tidak ada monster yang datang lagi, dan mereka masih bisa merasakan aura kekuatan suci penekan iblis yang datang dari jauh. Yanshan di wilayah kuno sumber suci sudah tahu bahwa itu adalah Chen Xiang. Mereka juga tahu betul tentang festival antara Chen Xiang dan kuil penekan iblis. Kuil penekan iblis, kuil api, dan kerajaan abadi Wandan ada di sini sekarang. Untuk mencegah terjadi konflik, Yanshan segera membawa orang ke pihak Chen Xiang. Chen Xiang memiliki senjata magis dan senjata suci yang dapat membunuh iblis, dan kekuatan suci penekan iblisnya begitu menakutkan bahkan banyak tetua kuil penekan iblis pun merasa malu. Di kuil jahat ini, kekuatannya sangat dibutuhkan. Chen Xiang, kita bertemu lagi. He Fengti berjalan sambil tersenyum. Raja abadi dari kuil penekan iblis dan kuil api juga agresif saat ini. Ini jalan sempit untuk musuh, tapi aku harus berterima kasih padamu karena aku menjual pedang Primu dengan harga bagus terakhir kali. Chen Xiang tersenyum, dan dia menelan beberapa pil untuk membantunya memulihkan energinya yang hilang. Melihat lelaki tua dari kuil penekan iblis hendak berbicara, Chen Xiang segera berkata, jika Anda ingin saya menyerahkan segel suci penekan iblis, maka Anda dapat melakukannya. Kembali, datang saja dan ambil, tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong munafik. Semuanya, beri aku aja wilayah kuno sumber suci. Ayo menyerah hari ini. Mari kita tunggu sampai kamu meninggalkan kuil jahat ini untuk berdiskusi dendammu. Selain itu, kamu mungkin belum menjadi lawan mereka.
Yanshan berdiri di depan Shen Xiang, dan kamu bisa tahu di sisi mana dia berada saat ini. Duan Ming mengeluarkan pedang ilahi yang telah dia ambil dan berkata dengan suara dingin, "Jika aku berteriak 10 kali dan kamu masih dalam pandanganku, aku pasti akan membuat mayatmu hancur berkeping-keping dan jiwamu akan tersebar." Melihat pedang ilahi Jian, setelah mendengar kata-kata Duan Ming, beberapa lelaki tua dari kuil api sudah bergegas ke kejauhan. He Feng sadar dan segera mulai berlari, merasa sangat ngeri. HMPH, dengan kemampuan sekecil itu, kamu masih ingin mengambil barang kemana-mana. Mengapa mereka tidak mengambil pedang suciku? Itu bukan karena aku lebih kuat dan menindas yang lemah dan takut pada yang keras. Duan Ming mendengus dan menyingkirkan miliknya pedang ilahi. Orang-orang di Istana Abadi Tianxi sangat menghormati Chen Xiang dan Duan Ming. Jika Chen Xiang tidak ada di sini, mereka akan sangat menderita sekarang, belum lagi Duan Ming adalah pria misterius dan kuat dengan pedang dewa. Di tangannya, akan lebih aman bersama mereka. Kamu bisa saja membunuh mereka sekarang, Chen Xiang tersenyum. Membosankan. Saat kamu memiliki kekuatanku, kamu akan tahu betapa membosankannya membunuh gadget seperti itu. Terlebih lagi, ini adalah dendam antara kamu dan mereka. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri, kata Duan Ming. Awalnya ini adalah hutan yang layu, tapi setelah pertempuran tadi, pohon-pohon raksasa itu telah menghilang, membuat tempat itu terlihat sangat kosong. Saat mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, batu-batu besar tak berdaun itu tiba-tiba muncul dari tanah dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, hutan muncul kembali, dan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya terlahir kembali. Hal ini membuat semua orang bergidik. Kekuatan yang mengerikan membuat mereka takut. Meski pohon-pohon ini layu, kamu masih bisa melihat ke arah mana yang cabangnya lebat. Ayo pergi ke arah itu, kata Yanshan. Terserah, kita tidak tahu kemana harus pergi. Ada baiknya jika kita memiliki arah yang tidak jelas, kata Chen Xiang. Semua orang memulai perjalanan lagi, meskipun mereka menghadapi gelombang monster yang menakutkan, mereka masih melewati level itu. Bagaimana monster-monster itu terbentuk? Mereka semua terbuat dari daging, dan darahnya berwarna hitam. Chen Xiang berkata, pasti ada kekuatan yang menciptakan monster-monster ini. 3 hari telah berlalu, dan ada juga malam di sini, dan malam sangat tenang dan sangat dingin, meski ada awan tebal di langit, cahaya bulan terlihat redup, namun cahaya bulan agak aneh, warnanya merah tua. Larut malam, semua orang beristirahat selama 3 jam dan melanjutkan perjalanan. Mereka masih berada di dalam hutan yang layu, dan mereka masih memiliki pepohonan raksasa yang sama, namun terkadang di tengah malam, angin gelap akan bertiup, menyebabkan dahan bergoyang dan mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ah, 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 teriakan burung gagak tiba-tiba terdengar dari depan. Saat itu masih tengah malam yang membuat orang merinding, hutan yang semula mati tiba-tiba menjadi hidup, dengan gelombang yang aneh. Gagak jahat suara itu terus berdatangan, semakin keras, bergema di langit malam yang gelap. Itu gagak jahat. Pergi dan lihat. Hal semacam ini tidak kuat dan tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Chen Xiang. Dia dan Duan Ming pernah menemukannya sebelumnya. Chen Xiang dan Duan Ming memimpin, dan semua orang tidak perlu takut, jadi mereka mengikuti mereka dengan percaya diri. Setelah mendekat, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang. Burung gagak ini sangat menyebalkan. Mereka mengikuti kita sepanjang hari dan kita belum mati. Saya akan memotong semuanya malam ini. Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi. Chen Xiang mendengar ini suara itu membuat hatiku langsung bergetar, karena itu suara Leng Youlan. Dia sangat ingin Leng Youlan dan yang lainnya memasuki kuil jahat, tapi dia tetap datang. Leng Youlan mengikuti Long Huishan, jadi Long Huishan juga ada di sini. Ini Youlan. Chen Xiang menghela nafas. Apakah ini saudara perempuanmu yang berambut putih? Duan Ming bertanya. Chen Xiang mengangguk, saya tidak menyangka dia juga masuk. Ini bukan hal yang baik. Dia mempercepat langkahnya dan berlari ke arah asal teriakan gagak jahat. Duan Ming dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Di depan, ada lebih dari 10 orang bersandar di pohon besar, tampaknya sedang beristirahat, sementara Leng Youlan mengayunkan pedang besar di tangannya, melompat-lompat di pohon besar, dan menebang burung gagak jahat, tetapi sulit untuk melakukannya. Pukul gagak-gagak jahat itu.
Gagak-gagak jahat. Yang menarik, gagak-gagak jahat itu sepertinya sengaja membuat jengkel Leng Youlan. Mereka tidak terbang jauh setelah diserang, dan terus berdiri di dahan menunggu Leng Youlan menyerang. Bab 1429, 9 hari yang aneh. Long Huishan dan yang lainnya telah mengetahui bahwa Chen Xiang dan yang lainnya telah datang dan melihat Yan Shan di wilayah kuno sumber suci. Mereka tidak begitu gugup karena wilayah kuno sumber suci juga mengundang mereka dan mereka mengenali Yan Shan. Apa yang membuat Long Huishan sedikit sulit dipercaya adalah orang yang berlari ternyata adalah Chen Xiang. Youlan, kakakmu ada di sini. Long Huishan segera berkata kepada Leng Youlan, lalu berjalan menuju Chen Xiang. Di mana? Leng Youlan sangat senang Chen Xiang akan muncul di sini. Dia tidak terkejut, seolah dia sudah terbiasa. Kamu bocah, mengapa kamu datang ke tempat sialan ini? Long Huishan merasa sangat lega ketika dia melihat bahwa Chen Xiang tidak terluka dan masih berada di wilayah kuno Saint Origin. Apakah kamu tidak di sini juga? Chen Xiang tersenyum, lalu menatap Leng Youlan yang sedang berjalan mendekat. Dia mengikat rambut putihnya dan mengenakan topi di kepalanya. Haha, saudaraku, kamu juga telah memasuki kuil jahat. Kudengar kamu akan mati jika memasuki tempat hantu ini, kata Leng Youlan sambil tersenyum. Dia membawa sungai yang tampak deras di pundaknya dan berjalan ke depan. Dia melangkah mendekati Chen Xiang dan menepuk bahu Chen Xiang. Chen Xiang mencubit wajah cantiknya dengan kuat dan berkata sambil tersenyum, gadis sialan, kamu masih sangat bahagia bahkan ketika kamu akan mati. Kamu tampaknya menjadi semakin kuat. Tentu saja, saya belajar banyak dari saya kakak perempuan, ayo kita bertarung, kata Leng Youlan bersemangat, sudah mengambil sikap. Long Huishan menepuk pantat elastisnya dan memarahi sambil tersenyum, seberapa sering kamu peduli berkelahi dengan bangsamu sendiri? Kamu harus menyimpan kekuatanmu untuk menghadapi situasi kritis. Ratu Naga, aku benar-benar minta maaf karena membiarkanmu. Kita terjebak dalam kesulitan ini. Yan Shan datang dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang dan Long Huishan memiliki hubungan yang baik, dan mereka tampak seperti saudara. Tidak apa-apa. Tidak ada yang mengharapkan hal semacam ini. Kami sudah sangat bersyukur Anda dapat mengundang kami untuk menggali tanah harta karun itu bersama-sama. Long Huishan tersenyum dan tidak bermaksud menyalahkan wilayah kuno asal suci. Ada kekuatan dalam jumlah. Mari kita cari jalan keluar bersama, kata Yan Shan. Long Huishan mengangguk, kita sudah bepergian selama beberapa hari, ayo istirahat dulu. Setelah itu, semua orang beristirahat di tempatnya, sementara Chen Xiang disingkirkan oleh Leng Youlan. Saudaraku, aku punya saudara perempuan lagi. Kapan aku akan bertemu dengannya? Aku tidak tahu apakah dia hebat atau tidak. Leng Youlan duduk di tanah, bersandar di pohon besar, mengambil beberapa batu dari tanah, dan melemparkannya di burung gagak jahat yang berkokok di langit. Dia sangat kuat mulai sekarang, jika kamu meminta kakak perempuan tertua untuk membawamu ke negeri dongeng 100 bunga, kamu dapat melihatnya, Chen Xiang, seperti Leng Youlan, memukul gagak jahat dengan batu. Youlan, apakah kamu menginginkan pedang suci? Saya memiliki pedang suci Tianxie di sini. Chen Xiang mengeluarkan pedang suci Tianxie dan menyerahkannya kepada Leng Youlan. Leng Youlan mengambilnya, menjabat tangannya beberapa kali, dan kemudian mengembalikannya ke Chen Xiang, sambil bersenandung, terlalu ringan dan terlalu kecil. Harus memiliki sosok seperti ini untuk menjadi luar biasa. Dia mengeluarkan pedang besarnya, yang selebar telapak tangannya. Itu adalah senjata abadi kelas menengah. Itu terlihat sangat tebal dan tipis. Hampir setinggi seseorang itu sangat cocok dengan Leng Youlan, seorang wanita jangkung dengan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Selama bertahun-tahun, senjatanya telah dibuat oleh dia dan yang abadi. Dia adalah murid Liu Menger dan pemurni senjata, jadi senjata biasanya dibuat sendiri, jadi dia datang ke sini untuk mencari senjata. Bahan untuk membuat pedang yang kuat dirimu di masa depan. Saya telah bertemu Xiaoling. Untungnya, saya tidak memintanya untuk datang ke sini, kalau tidak dia akan ketakutan. Leng Youlan berkata sambil tersenyum, kekuatan Xiaoling tidak buruk. Saya akan memberinya pelatihan khusus setiap hari. Keperbaikannya jelas. Apakah Anda mengganggunya sepanjang hari dan memintanya menjadi rekan tanding Anda? Anda akan menggertaknya. Dia adalah saudara perempuan Anda.
Chen Xiang tertawa dan memarahi serta menggaruk hidungnya. Leng Youlan memandang Duan Ming di kejauhan dan bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, siapa paman ini?" Dia terlihat sangat kuat. Saya merasa dia sangat berbahaya. Dia hanya menatapku dan membuatku takut. Lompatan besar. Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya di konferensi Excalibur, kan? Chen Xiang bertanya. Aku mendengarnya. Leng Youlan segera memikirkan sesuatu dan berbisik, jadi dia adalah orang yang mengambil pedang ilahi. Ketika dia mengatakan itu, dia buru-buru menyingkirkan pedang besarnya, meskipun itu adalah pedang kelas menengah. Pedang. Dia sangat menyukai pedang peri dan membuatnya sendiri. Dia khawatir Duan Ming akan mengambilnya. Chen Xiang tidak bisa menahan tawa. Yan Senior, sudahkah Anda mengundang orang-orang dari kerajaan 100 bunga peri untuk datang? Teriak Chen Xiang ke gunung yang tidak jauh dari sana. Diundang, tetapi mereka tidak tahu. Yan Shan berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah memasuki kuil jahat ini. Saudari, bagaimana Anda memasuki kuil jahat ini? Chen Xiang bertanya lagi. Long Huishan menghela nafas dan berkata, kami baru saja melihat istana yang rusak, dan kemudian sebuah gerbang busuk muncul. Ketika saya mengetahui bahwa itu adalah kuil jahat, saya segera membawa orang pergi, tetapi tanpa sadar, kami ada di sini. Mereka dan Shen Laikxiang, mereka semua masuk setelah melihat plakat pintu. Mari kita tunggu sampai fajar sebelum berangkat, kata Chen Xiang. Leng Youlan bersandar di bahunya dan beristirahat dengan mata tertutup. Dengan Chen Xiang di sisinya, dia merasa sangat aman. Chen Xiang mengambil pedang suci jahat surgawi dan menyusupkan kekuatan ilahi ke dalamnya. Dia melihat peta di dalamnya dengan hati-hati. Pedang suci jahat surgawi membimbing mereka ke sini, tetapi mereka menemukan kuil jahat. Ini membuatnya merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan. Semua orang beristirahat dengan tenang sampai fajar, ketika mereka dibangunkan oleh auman naga yang tiba-tiba. Ada seekor naga di dalam. Naga dari klan naga kekaisaran juga masuk? Inilah yang dipikirkan semua orang pada saat yang bersamaan. Kemungkinan besar itu adalah klan Kaisar Naga. Long Huishan berkata dengan wajah muram, hubungan kita dengan klan Kaisar Naga tidak terlalu baik, jadi sebaiknya kita menghindarinya. Kami tidak ingin berkonflik dengan mereka. Di tempat ini. Bukan hanya Long Huishan. Shan dan yang lainnya, Chen Xiang tidak ingin berkonflik dengan klan naga kekaisaran, tetapi arah dari mana suara itu datang memang arah dengan cabang yang lebih padat, dan itulah arahnya. Mereka memutuskan untuk pergi. Kami ingin pergi ke arah itu, Chen Xiang menjelaskan alasan mengapa mereka pergi ke arah itu. Setelah Long Huishan selesai mendengarkan, dia melihat ke arah seorang lelaki tua berpakaian putih, dan lelaki tua itu mengangguk. Orang tua itu adalah naga es yang sangat kuat. Saya tidak tahu bagaimana keluarga panjang menemukan kelompok naga es yang meninggalkan klan naga kekaisaran. Long Sui mengirim pesan ke Chen Xiang. Ayo berangkat. Tempat hantu ini akan berubah secara berbeda setiap hari, kata Yan Shan. Gelombang binatang buas yang mereka temui sebelumnya membuat mereka merasa dibayangi. Sekarang ada 200 orang, dan kekuatan keseluruhan tidak lemah, yang membuat rasa takut semua orang berkurang. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, dan ketika hari sudah hampir tengah hari, awan kelabu di langit tiba-tiba menghilang, dan semburan sinar matahari yang terik tiba-tiba menyinari. Semua awan menjauh, dan langit biru muncul di langit, tetapi tidak ada yang senang karena ada 9 matahari di langit, dan sinar matahari bukanlah sinar matahari biasa, sangat panas. Banyak orang di tahap tengah manusia keabadian mengatakan bahwa mereka tampak seperti dipanggang oleh api. Dengan tingkat rasa sakit yang berbeda-beda, bab 1430 gagak api suanyang. Sialan matahari. Leng Youlan mengutuk, melepas topi bambu yang terbakar di kepalanya dan membuangnya, tetapi rambut putihnya tidak rusak. Long Sui berkata bahwa rambutnya sangat keras, bahkan dengan beberapa senjata tajam. Sulit untuk memotongnya. Chen Xiang mengelus kuncir kudanya yang panjang dan menghilangkan sebagian debu di atasnya. Mereka yang tidak tahan, masing-masing datang dan mengambil sepotong kristal es. Long Huishan mengeluarkan setumpuk kristal es sebening kristal. Ini adalah kristal peri, tetapi mengandung energi peri sedingin es yang sangat kaya. Orang yang hangus karena panas dapat mengambil sepotong dan membawanya untuk menyerap energi peri sedingin es di atasnya,
mereka akan segera merasa jauh lebih baik dan dapat menghilangkan kekuatan panasnya. Saudaraku, bisakah kamu menolak? Apakah kamu ingin aku melepaskan energi dingin untuk membuatmu merasa nyaman? Kata Leng Youlan sambil tersenyum. Jangan meremehkanku, aku pernah ke semua tempat panas, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Dia pernah ke pusat bumi, yang memang tempat yang sangat panas. Raungan naga yang sebelumnya hanya terdengar satu kali lalu menghilang, dan tidak ada yang merasakan nafas naga tersebut sepanjang perjalanan. Hal ini membuat orang merasa sangat aneh, karena kalau dilihat dari suaranya, seharusnya mereka berada sangat dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan, namun di sini itu masih berupa pohon besar tanpa daun. Dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada tanah. Jangan bergerak. Duan Ming tiba-tiba berteriak. Sekarang semua orang tahu bahwa dialah orang kuat yang mengambil pedang dewa. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia memiliki prestise yang tinggi di antara kerumunan. Saat Duan Ming selesai berteriak, semua orang merasakan angin sedang bertiup dari depan, dan ada debu putih di angin ini. Ini abu, naga itu dibakar menjadi abu. Naga es misterius dari keluarga panjang berkata dengan serius. Itu benar. Mungkinkah naga itu terbunuh dengan satu pukulan? Dilihat dari auman naganya, naga itu seharusnya cukup kuat. Itu berada di level Raja Naga, tapi langsung terbunuh menjadi abu. Long Huishan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ini adalah kuil jahat. 10 kaisar langit terperangkap selama ribuan tahun sebelum dia keluar. Wajar jika Raja Naga terbunuh seketika. Bahkan naga yang telah memasuki alam transformasi suci tidak akan terkejut mati di sini. Kamu harus lebih memperhatikannya. Hati-hati. Duan Ming berbicara dengan sungguh-sungguh, menatap naga es itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Alam suci adalah tahap setelah Raja Abadi memasuki alam suci. Memasuki alam suci setara dengan keberadaan semi suci. Ini sangat kuat. Anda dapat membunuh Raja Abadi dengan mengangkat tangan, tetapi banyak Raja Abadi sulit untuk dimasuki di alam transformasi suci, beberapa bahkan mengalami stagnasi selama puluhan ribu tahun tanpa terobosan apapun. Saat semua orang merenungkan apa yang dikatakan Duan Ming, Leng Youlan tiba-tiba berteriak, "Lihat ke langit!" Leng Youlan menunjuk ke arah matahari yang terik. Ada 9 matahari di langit dengan ukuran berbeda-beda. Yang ditunjuk Leng Youlan adalah yang terbesar, dan matahari ini sebenarnya sedang berubah. Saat ini, suhu juga menjadi jauh lebih tinggi, semua orang menatap terik matahari yang tidak lagi bulat dan berputar-putar, seolah-olah berubah menjadi sesuatu. Matahari yang berubah tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang ganas, dan kemudian muncul seekor burung gagak yang terbakar api. Gagak ini berukuran sama dengan gagak jahat itu dan sedang menukik ke bawah. Saat burung gagak menukik ke bawah, semburan tekanan udara yang panas tiba-tiba menyelimuti pepohonan, dan pohon-pohon besar itu tiba-tiba terbakar. Ini adalah gagak api Suanyang. Long Sui berseru, benda ini sangat kuat, dan dapat berevolusi menjadi binatang suci. Ini adalah gagak api Suanyang, semuanya, berhati-hatilah agar tidak terkena bulu yang dia lepaskan. Pukul, teriak Duan Ming, lalu dia mengeluarkan pedang ilahi dan bergegas menuju Suanyang Fire Crow yang menukik. Kami tidak punya apa-apa untuk memprovokasi kamu, tetapi kamu datang untuk menyerang kami. Kamu sendiri yang mencari kematian. Pedang ilahi di tangan Duan Ming tiba-tiba disodorkan, terbang langsung menuju gagak api Suanyang seperti guntur ungu. Gagak api Suanyang dipukuli hingga tegak dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, yang membuat orang merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di bawah terik matahari. Saya mengerti, matahari-matahari ini bukanlah matahari yang sebenarnya, dan semakin dekat kita, semakin besar matahari-matahari ini, dan semakin mudah kita diserang. Leng Youlan berkata, mungkin setiap matahari adalah binatang api purba. Leng Youlan memiliki warisan naga putih. Jadi dia juga mengetahui banyak hal, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Gagak api Suanyang ini memang binatang api kuno. Legenda mengatakan bahwa ia diharapkan menjadi binatang suci, tetapi tiba-tiba menghilang. Saya tidak menyangka ia ada di sini. Naga es tua dari keluarga panjang berkata. Suanyang Fire Crow terlempar oleh pedang Duan Ming, tetapi tidak terluka, ia terbang menuju Duan Ming dengan marah, sangat cepat. Dan api di tubuhnya berubah menjadi merah darah, dan panasnya bahkan lebih menekan. Binatang buas ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Dia telah kehilangan akal sehatnya.
Duanming memegang pedang ilahi dan menebas Suanyang Fire Crow yang gila itu. Kekuatan Duanming juga sangat menakutkan, dia bisa berhadapan langsung dengan gagak api Suanyang. Setiap kali pedang sucinya mengenai gagak api Suanyang, semburan bunga api akan ditembakkan. Percikan itu akan jatuh ke tanah dan tetap di tanah seperti meteorit. Selanjutnya Kawah Besar. Sejarah kuil jahat jauh lebih panjang daripada 10 kaisar langit. Orang kuat yang masuk ke sini tetapi gagal keluar pada akhirnya akan menjadi budak yang menjaga kuil jahat. Naga es tua itu memandang ke 8 matahari lainnya dan berkata, sepertinya jika kita ingin pergi dari sini, kita harus menghadapi 8 monster itu. Selama kita dekat dengan mereka, mereka akan muncul. Naga sebelumnya mungkin dibunuh oleh Suanyang Fire Crow. Apakah kamu mau milikku tolong? Naga es tua itu berteriak kepada Duanming. Tidak, lindungi mereka dan jangan biarkan mereka diserang. Meskipun gagak api Suanyang ini telah kehilangan kecerdasannya, sifat liciknya masih ada. Aku hampir tertipu sekarang, teriak Duanming. Long Huishan mengerutkan kening. Ini bukan cara yang harus dilakukan, karena kekuatan Duanming sebanding dengan Suanyang Fire Crow, dan Suanyang Fire Crow adalah binatang buas, lebih kuat dari manusia dalam banyak aspek. Jika terus berlanjut, itu akan menjadi ancaman bagi dia. Duanming sangat tidak baik. Elder, apakah ada cara? Long Huishan bertanya. Biarkan aku mencoba untuk melihat apakah aku bisa membekukan benda ini. Naga es tua itu melihat peluang yang tepat dan tiba-tiba meraung, seperti naga yang mengaum. Bola cahaya putih menyembur keluar dari mulutnya, dan langsung mengenai naga es itu. Gagak api Suanyang. Gagak api Suanyang langsung membeku, berubah menjadi patung es, dan terjatuh. Namun saat hendak menyentuh tanah, tiba-tiba es tersebut mencair. Kemudian gagak api Suanyang mengeluarkan teriakan marah, mengepakkan sayapnya, dan mengipasi keluar dalam gelombang bulu-bulu yang terbakar dengan api merah. Bulu-bulu ini begitu kuat sehingga tempat yang mereka lewati saat terbang berubah menjadi lautan api. Naga es tua itu meraung, dan tubuhnya bergetar hebat, melepaskan semburan energi sedingin es yang menakutkan, dan membentuk dinding es besar untuk menghalangi bagian depan, menghalangi bulu gagak api Suanyang. Suanyang Fire Crow hendak melakukan serangan putaran kedua, namun Duanming sudah menyerang. Dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan guntur ungu, menyerangnya. Ketika dia mendekat, dia menikam dengan ganas, tetapi tubuh Suanyang Fire Crow sangat itu menakutkan, meskipun itu pedang dewa, sulit untuk menyakitinya. Suanyang Fire Crow terbang ke udara lagi dan bertarung dengan Duanming. Naga es tua itu berhenti mencoba, karena itu hanya akan menarik serangan marah Suanyang Fire Crow. Dia segera memikirkan cara. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini, kata Chen Xiang. Apakah kamu punya ide bagus? Long Huishan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Chen Xiang punya banyak trik, kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan warisan naga es. Chen Xiang berpikir sejenak dan berkata, saya punya cara untuk mencobanya. Senior, tolong bekukan Suanyang Fire Crow lagi nanti. Yang terbaik adalah jika Anda bisa membekukannya untuk waktu yang lebih lama. Oke, saya harap Anda dapat menemukan cara untuk menenangkan gagak api gila ini. Binglong tua tahu bahwa Chen Xiang berbeda. Ketika dia berada di jalan sebelumnya, dia mengetahui bahwa Chen Xiang dapat menghancurkan lautan dengan kekuatan satu orang. Monster, dia tidak bertanya pada Chen Xiang apa yang harus dilakukan, mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang lagi. Senior Duan, usir Fire Crow lebih jauh. Chen Xiang berteriak, saya punya cara untuk menangani hal ini. Duanming menggunakan kekuatan yang cukup untuk menyerang keras Suanyang Fire Crow yang terbang ke arahnya. Buat yang brilian kremasi, yang akan sangat indah jika dilakukan pada malam hari. Gagak api Suanyang terkena pedang dari jauh, naga es tua mengambil kesempatan itu dan melepaskan bola cahaya yang dipadatkan dengan kekuatan sedingin es yang kuat, mengenai gagak api Suanyang. Melihat naga es tua mengambil tindakan, Chen Xiang segera menghilang. Dia menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk berpindah. Semua orang tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan pergi ke sana secara langsung. Ini cukup berbahaya, karena begitu gagak api Suanyang menerobos es, itu akan menyerang Chen Xiang. Duanming buru-buru mengejarnya, tapi Chen Xiang telah tiba di bawah Suanyang Fire Crow. Suanyang Fire Crow, yang membeku dalam es, tidak bisa bergerak dan langsung jatuh, tepat ketika semua orang khawatir Suanyang Fire Crow akan menembus es,
Chen Xiang tiba-tiba melepaskan kuali dewa, mengendalikan kuali dewa agar bertambah besar, dan menangkapnya dengan sangat akurat, gagak api Suanyang itu. Chen Xiang memiliki kuali dewa, dan semua orang mengetahuinya, tetapi kuali dewa tidak memiliki penutup, dan kekuatannya sangat berkurang, sangat sulit untuk menyegel gagak api Suanyang di dalamnya. Tepat ketika semua orang sedikit kecewa, sebuah penutup tiba-tiba muncul di tripod ilahi. Saat tutupnya muncul, kuali ilahi bergetar hebat dan mengeluarkan suara gemuruh. Nyala api telah menembus es di dalam kuali ilahi, tetapi mereka terjebak di dalam kuali ilahi dan jatuh dengan keras ke dalam. Chen Xiang menjauh dari kuali dewa, sementara kuali dewa masih melayang di udara, bergetar hebat karena pemasangan berat gagak api Suanyang di dalamnya, mengeluarkan suara menderu, tetapi bahkan semburan panas pun tidak keluar. Anak ini sebenarnya memiliki tutup kuali dewa. Binglong tua menghela napas. Leng Youlan melihat betapa kuatnya Chen Xiang dan tertawa dan berkata, mungkin Suanyang Fire Crow ini akan saya tangkap. Menghancurkan keluarga. Ketika semua orang mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka saudara perempuan Chen Xiang begitu kejam. Jika mereka benar-benar ingin melakukan ini, apalagi musuh Chen Xiang, itu akan normal jika istana peri untuk dihancurkan. Kuali ilahi masih bergetar, tetapi tutupnya tertutup rapat. Chen Xiang awalnya hanya berencana untuk mencobanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan penyegelan kuali ilahi begitu kuat. Dia secara bertahap mendekati kuali ilahi dan melepaskannya. Kekuatan sucinya untuk mengendalikan formasi di kuil dan menekannya, gagak api Suanyang di dalam. Bukankah ini kuali ilahi? Kenapa ada tutupnya? Pada saat ini, Chen Xiang mendengar seseorang berteriak di kejauhan. Dia terkejut dan buru-buru berjalan mendekat dan membuat kuali suci itu lebih kecil, sementara Duan Ming juga datang ke dia. Orang-orang dari klan naga kerajaanlah yang ada di sini. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di dunia novel.